1561. Pada awalnya, Luming benar-benar tenggelam dalam gagasan membunuh, kiri dan kanan oleh gagasan membunuh, tanpa sedikit pun kesadaran diri, dan jatuh ke dalam pembunuhan gila. Belakangan, dia berhenti membunuh karena seorang gadis kecil, tetapi sudah terlambat. Saat itu, banyak orang tewas di tangannya di kastil ini. Itu juga karena pemulihan jejak kesadaran sehingga dia memiliki kesan di kastil. Karena kamu di sini, ayo pergi dan beribadah. Luming menghela nafas sedikit. Orang-orang di kastil ini bisa dikatakan tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian terhadapnya, tetapi dia membunuh banyak orang. Luming merasa bersalah. Sebagai seorang pria, Luming selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebenciannya. Dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Semua orang yang dia bunuh adalah mereka yang memiliki dendam atau ingin membunuhnya. Luming tidak akan pernah melakukan ini kecuali dia kiri dan kanan oleh pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Memikirkan hal ini, Luming menjauh. Siapa? Ini Lu Jiapu. Tetap di sini. Lihatlah Luming, yang berada di dekat kastil. Lu Jiapu, itu nama keluargaku. Luming bergerak dalam hatinya, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Luming, seorang murid lembah Dewa Naga, mendengar bahwa Lu Jiabao diserang setengah tahun yang lalu, dan banyak orang terbunuh dan terluka, jadi dia datang ke sini untuk beri hormat padanya. Apakah kamu murid lembah roh naga? Beberapa wajah pria besar berubah. Ya, ini token identitas aku. Luming mengeluarkan token identitas lembah Dewa Naga dan memberikannya kepada pihak lain. Sisi lain melihatnya, dan wajahnya sangat lembut. Dia berkata, itu lembah Dewa Naga. Tidak sopan. Di sini, tidak terlalu jauh dari lembah Dewa Naga. Pasukan kecil seperti mereka masih kagum dengan lembah Dewa Naga yang begitu besar. Nenek moyang aku pernah memiliki hubungan lama dengan Lu Jiapu. Aku telah mendengar kabar buruk tentang Lu Jiapu, jadi aku datang ke sini untuk memberi penghormatan. Luming mengatakannya lagi. Ya, setengah tahun yang lalu, Lu Jiapu tiba-tiba diserang oleh iblis, dengan banyak korban jiwa. Aku tidak tahu apakah iblis itu dikirim oleh pasukan musuh Lu Jiabao. Ah, nak, tolong ikuti aku. Seorang lelaki besar menghela nafas, lalu membuat tanda, tolong, dan maju. Luming tidak berdaya, iblis di mulut pihak lain secara alami adalah dia. Setelah terbang sebentar, dia sampai di belakang kastil. Di sini, ada banyak batu nisan. Setengah tahun yang lalu, lebih dari 100 orang meninggal, semuanya terkubur di sini. Jalan dahan. Luming melihat ke batu nisan dan busur dengan kepalan tangannya. Meskipun Luming tidak bisa menahannya, itu adalah kesalahan Luming. Lagi pula, urusan Luming akan menjadi urusan Luming. Hati Luming, diam-diam membaca sebuah kalimat. Kakak, apakah itu kamu? Tiba-tiba, suara yang jelas dan lembut terdengar. Luming melihat ke belakang dan merasa terkejut. Seorang wanita muda, dengan seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun, berdiri tidak jauh dari situ. Gadis kecil itu menatap Luming dengan mata hitam besarnya. Gadis kecil ini adalah gadis kecil yang membuat Luming tampak sedikit jernih dan cerah dalam proses pembunuhan, dan wanita muda itu adalah ibu dari gadis kecil itu. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu menelepon lagi. Di matanya yang besar, ada sedikit ketakutan, tetapi lebih banyak rasa ingin tahu. Aku mengenali gadis ini. Luming kaget dan merasa sedikit tak terbayangkan. Setengah tahun yang lalu, kekuatan darah ketiga mengalir masuk. Citra Luming berbeda 100.000 mil dari sekarang. Saat itu, matanya merah darah, rambutnya merah darah, dan seluruh tubuhnya ditutupi duri tulang, seperti iblis. Bahkan jika itu nafas, itu benar-benar berbeda. Bahkan jika itu adalah orang seni bela diri yang kuat, tidak mungkin untuk mengenali Luming. Gadis kecil ini, sepertinya dia belum mulai berlatih. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Siang-siang, apakah kamu kenal kakak laki-laki ini? Tanya ibu gadis kecil itu. Dengan baik. Gadis kecil itu mengangguk tanpa banyak bicara. Nona muda, ini Gaozu dari lembah Dewa Naga. Leluhurku memiliki hubungan lama dengan Lu Jiapu. Aku telah mendengar berita sedih dan datang untuk berduka karenanya. Pria besar itu menjelaskan. Ternyata itu adalah kaki lembah Dewa Naga yang tinggi. Terima kasih telah datang untuk bergabung. Wanita muda itu memberi hormat pada Luming. Terima kasih kembali. Luming membalas hormat dengan kepalan tangan, lalu menatap gadis kecil itu dan berkata, siapa namamu? Nama aku Siang-Siang, Lu Siang-Siang. Di mata gadis kecil itu, jejak warna ketakutan itu, perlahan memudar, menatap Luming dengan penuh rasa ingin tahu. Aroma, nama baik. Luming membuka mulutnya. Saat ini, matanya bersinar aneh, dan dia menatap gadis kecil itu. Ia sangat penasaran dengan gadis kecil itu. Bagaimana kamu mengenalinya? Terlebih lagi, pada awalnya, gadis kecil itu mampu membuatnya mendapatkan kembali kejelasan dari pembunuhan itu. Bukan karena pihak lain masih muda sehingga Luming menggerakkan belas kasihnya. Pada awalnya, dia benar-benar kehilangan akal dan tidak memiliki belas kasihan. Hanya ada pembunuhan. Pasti ada sesuatu yang lain. Sekarang, Luming telah memainkan seni rahasia. Keterampilan rahasia semacam ini diperoleh dari fragmen memori Jiulong.
Saat digunakan, itu bisa mendapatkan wawasan umum tentang fisik seseorang dan memeriksa bakat seseorang. Tentu saja, jika pihak lain tidak memiliki perlawanan sedikit pun dengan elemen sebenarnya. Di mata Luming, Lu Xiangxiang telah berubah. Dia tampaknya diubah menjadi sekelompok cahaya, sekelompok kecemerlangan yang cerah, yang tampaknya dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Sungguh konstitusi yang aneh, sungguh konstitusi yang menakjubkan. Setelah setengah suara, Luming menghapus seni rahasia dan terlihat terkejut di matanya. Jenius. Gadis kecil ini hanyalah seorang jenius yang tiada taranya, lebih dari jenius manapun yang ditemui Luming. Itu hanya sepotong batu giok yang belum dipotong. Bahkan Luming dikejutkan oleh vitalitas besar yang tersembunyi di tubuhnya. Apakah itu tubuh kehidupan yang legendaris? Luming memikirkan sebuah legenda dan terkejut. Di dunia, ada beberapa fisik bawaan dan mengerikan, yang sulit ditemukan tanpa sarana khusus, tetapi mengejutkan. Tubuh kehidupan adalah salah satunya. Jika itu adalah tubuh kehidupan, itu bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa membuatku terlihat sedikit jelas, dan juga bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa mengenaliku. Pikiran Luming terbang. Tubuh kehidupan, bagi semua jenis makhluk hidup, sungguh menakjubkan. Selama dia bisa mengenali seseorang melalui karakteristik kehidupan, ini adalah anugerah yang tidak bisa dipelajari oleh orang luar. 2. Luming, ada yang harus dilakukan. Apakah kamu ingin berbicara dengan Xiangxiang sendirian? Luming berkata kepada wanita muda dan pria parubaya itu. Ini. Wanita muda itu ragu-ragu. Jangan khawatir, aku melihat bahwa Xiangxiang memiliki bakat yang bagus. Aku ingin menjadikannya sebagai magang, jadi aku memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan. Luming menjelaskan. Ambil wewangian sebagai murid. Mata wanita muda itu berbinar. Luming adalah kaki tinggi lembah Dewa Naga. Jika dia bisa menerima wewangian sebagai murid, dia secara alami akan bahagia. Ya Pak. Wanita muda itu bahkan sibuk, dan kemudian pergi dengan pria besar itu, berdiri di kejauhan, melihat ke samping. Di tempat kejadian, hanya Luming dan Xiangxiang yang tersisa. Xiangxiang, karena kamu tahu siapa aku, apakah kamu tidak takut padaku? Apakah kamu tidak membenciku? Luming menatap Xiangxiang dan bertanya. Bab 1562 Subrek Penatua. Tidak takut. Xiangxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kakak laki-laki itu tidak bermaksud melakukannya, tapi aku tidak bisa menahannya. Jadi Xiangxiang tidak takut pada kakak laki-laki sekarang, dan juga tidak membencinya. Xiangxiang membuka mulutnya, suaranya masih sangat muda, tapi itu bisa dibenarkan. Baiklah, kakak, terima kasih banyak, Xiangxiang. Kalau begitu, ini adalah rahasia di antara kita. Xiangxiang, jangan beritahu orang lain, bahkan ibumu, jangan katakan apapun, oke? Lu Mingrou berkata. Yah, Xiangxiang tidak mengatakan itu. Jika Xiangxiang mengatakannya, mereka akan takut pada kakak laki-laki. Xiangxiang menggelengkan kepalanya, kepangan kecil bergetar, sangat imut. Manis dan manis. Lu Ming berkata sambil tersenyum, Xiangxiang, kakak laki-laki menerimamu sebagai murid dan mewariskan seni bela dirimu. Bagaimana dengan itu? Sejujurnya, Lu Ming benar-benar menggerakkan hati menerima siswa. Tubuh kehidupan sangat menakjubkan. Jika diketahui oleh orang lain, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan ada. Aku khawatir bahkan beberapa kaisar besar akan berusaha mengumpulkan dupa sebagai murid. Batu giok yang sangat bagus, sejak Luming bertemu, tidak mau ketinggalan. Mungkin, ini sebab dan akibat, takdir. Bagus, bagus, Xiangxiang sudah lama ingin berlatih seni bela diri. Xiangxiang mengangguk dengan gembira. Luming senang, lalu mengangguk pada wanita muda di kejauhan, dan mereka terbang. Kalian berdua, Luming bermaksud untuk mengambil Xiangxiang sebagai murid, dan Xiangxiang telah setuju. Lu Mingdao. Terima kasih banyak, Xiangxiang. Jangan berlutut untuk menemui tuanmu. Wanita muda itu sangat gembira. Xiangxiang, temui tuanmu. Xiangxiang berlutut dan bersujud pada Luming. Yah, bangun. Luming dengan cepat membantu Xiangxiang berdiri. Dia juga sangat bahagia di hatinya. Kemudian dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke alis Xiangxiang. Kilatan cahaya menghilang. Xiangxiang, aku telah memberikan keterampilan kepada kamu. Fisik kamu harus sangat cocok untuk langkah ini. Kamu harus berlatih sesuai dengan keterampilan ini di masa depan. Lu Mingdao. Keahlian yang baru saja dia berikan kepada Xiangxiang disebut Sutra Segala Sesuatu. Itu juga merupakan keterampilan dalam ingatan Jiulong. Ini sangat brilian dan misterius. Namun, konstitusi Luming tidak cocok dan dia tidak bisa berlatih sama sekali. Namun, lebih baik meneruskannya ke Xiangxiang sebagai yayasan. Luming mengambil Xiangxiang sebagai muridnya dan mengajarkan keterampilan Xiangxiangnya. Wanita muda itu sangat senang. Dia merasa sangat akrab dengan Luming dan mengobrol dengan Luming. Melalui obrolan, Luming mengetahui bahwa wanita muda itu memanggil Liu Wanjun. Ibu Xiangxiang juga adalah nona muda Lu Jiapu, dan ayah Xiangxiang adalah pemilik muda Lu Jiapu. Namun, dia jatuh beberapa tahun yang lalu ketika dia mengambil risiko di luar. Kakek Xiangxiang adalah pemilik Lu Jiapu. Ketika Luming gila untuk membunuhnya, kakek Xiangxiang menutup diri dan melarikan diri.
Lu Ming diam-diam senang bahwa orang paling intim Siang-Siang tidak mati di tangannya. Kalau tidak, mungkin Siang-Siang akan memiliki hati yang buruk. Bang, bang, bang. Saat ini, terdengar suara gendang yang kuat di Lu Jiapu. Itu adalah suara genderang perang. Serangan musuh, serangan musuh. Keluarga Zhao, ini keluarga Zhao. Raungan cemas terdengar, dan serangkaian sosok keluar dari Lu Jiabao. Pada saat yang sama, seluruh Lu Jiabao muncul dengan kecemerlangan yang cerah, dan formasi dimulai. Liu Wanjun dan pria parubaya itu mengubah wajah mereka pada saat bersamaan. Keluarga Zhao ada di sini lagi, penuh kebencian. Pria parubaya itu sangat marah. Aku khawatir ini bukan waktu yang tepat. Wajah Liu Wanjun sangat serius. Nona muda, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Pria parubaya itu terbang ke depan kastil dan bergabung dengan orang lain dari Lu Jiapu. Ayo pergi dan lihat juga. Lu Ming membuka mulutnya dan mengambil tangan kecil Siang-Siang dan melangkah ke depan. Liu Wanjun mengikuti dengan cepat. Di depan Lu Jiapu, banyak tokoh yang ahli di Lu Jiapu. Namun, ketika Lu Ming meliriknya, dia menemukan bahwa tidak banyak master. Kaisar Wu tingkat tinggi yang kaisarnya lebih dari 7 itu menyedihkan. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan kumis putih. Dia terlihat seperti Kaisar Wu. Kakek. Siang-Siang memanggil dengan lembut dan menatap lelaki tua itu. Di luar Lu Jiapu, ada kapal perang besar yang menjulang tinggi dan ganas, dan nafas teror datang dari kapal perang tersebut. Sua. Di dalam kapal perang, seorang pria parubaya dan kekar melangkah keluar, napasnya terengah-engah, dan dia juga memiliki kultivasi Kaisar Wu 8 kali lipat. Ini Zhao Tianba, tuan dari keluarga Zhao. Liu Wanjun berdiri di samping Lu Ming dengan suara rendah. Palu, aku memberimu waktu sebulan. Apakah kamu punya ide bagus? Cepat menyerah dan berlindung di keluarga Zhao. Suara Zhao Tianba menyebar ke seluruh Lu Jiapu. Mustahil. Kakek harum, meraung. Wajah Zhao Tianba muram dan berkata, jika tidak, seluruh Lu Jiapu tidak akan meninggalkan ayam atau anjing. Boom. Napas Zhao Tianba, lebih keras, ke arah kakek Siang-Siang. Kakek Siang-Siang tidak membiarkannya pergi sama sekali, tetapi berjuang dengan nafasnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bertanya pada Liu Wanjun. Setengah tahun yang lalu, Lu Jiapu kami mengalami bencana besar. Iblis datang ke Lu Jiapu kami. Banyak kaisar Wu tingkat tinggi meninggal di Lu Jiapu kami, dan kekuatan kami lemah. Zhao Jiapu tampaknya memanfaatkan kesempatan untuk menelan Lu Jiapu kami. Mereka datang ke sini sebulan sekali dan mengatakan bahwa mereka akan memberi Lu Jiapu waktu sebulan untuk dipertimbangkan, jika tidak, mereka harus meratakan Lu Jiapu. Liu Wanjun menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba. Dalam dunia persilatan, yang lemah akan memakan yang kuat. Apakah itu sekte besar atau kekuatan kecil, itu sama saja. Jika tidak ada kekuatan, itu akan ditelan oleh kekuatan lain. Bukankah sama dengan 13 pasukan teratas di Changsu? Jika orang kuat di Tanah Suci Lembah Dewa Naga tiba-tiba mati, aku khawatir sekte Dewa Surgawi dan sekte lainnya akan segera mengirim seseorang untuk menelan Lembah Dewa Naga. Orang tua Lu, jika kamu ingin mati di keluarga Lu, jangan salahkan kami. Jangan mengira kamu bisa menghentikan gerak kaki keluarga Zhao dengan mengandalkan susunan yang rusak. Zhao Tianbasen berbicara dengan dingin. Sua, sua, sua. Dari kapal perang besar, banyak tokoh terbang keluar. Begitu sosok-sosok ini terbang keluar dari kapal perang dan berdiri di depan Lu Jiapu, nafas yang kuat keluar, membentuk tekanan yang mengerikan. Di antara mereka, banyak dari mereka adalah Kaisar Wu tingkat tinggi, yang memiliki lebih dari 7 tingkat keberadaan. Nafas yang mengerikan membuat orang Lu Jiapu pucat. Dengan begitu banyak ahli, apakah Zhao Jiabao telah mencurahkan sarangnya? Mereka pasti akan memenangkan Lu Jiapu kami. Banyak orang di Lu Jiapu membuat keributan, dan suara mereka bergetar. Tuan kastil keluarga Lu kehilangan banyak, bagaimana kita bisa mengalahkan kastil keluarga Zhao? Ledakan. Di antara semua orang di Zhao Jiapu, seorang lelaki tua keluar. Nafas yang mengerikan memenuhi udara, yang membuat wajah banyak orang semakin jelek. Wu Huangjiu Chong. Orang tua, Zhao Jiabao, adalah keberadaan Wu Huangjiu. Di antara kekuatan seperti Lu Jiapu dan Zhao Jiapu, Wu Huangjiu Chong adalah eksistensi paling puncak, mendominasi segalanya. Lu Jiapu, ada juga sesepuh dari Wu Huangjiu Chong. Sayangnya, dia dibunuh oleh iblis itu setengah tahun yang lalu. Keluarga Lu, jika kamu tidak menyerah, kamu tidak akan punya anjing atau ayam. Orang tua Zhao Jiao Huangjiu Chong membuka mulutnya dengan dingin, dan dengan satu tangan dia membombardir kastil pendaratan. Bab 1563 Subrek Penatua. 9 orang kuat Zhao Jiao Huang mengulurkan tangannya. Napasnya mengerikan, dan telapak tangan besar terbentuk untuk menghalangi langit dan menutupi seluruh Lu Jiabao. Ledakan. Akhirnya, telapak tangan besar itu membombardir barisan pertahanan Lu Jiapu. Area pertahanan bergetar hebat dan stabil setelah setengah suara. Diblokir, diblokir. Banyak orang di Lu Jiapu sangat gembira. Formasi pertahanan mereka memblokir serangan dari pihak lain. Bagaimana pertempuran yang rusak bisa menghalangiku? Zhao Jiao, 9 lelaki tua yang berat, berbicara dengan acuh tak acuh.
Telapak tangannya bersinar, dan sebuah tombak muncul di tangannya, memancarkan udara yang mengerikan dan tajam. Prajurit suci, apakah kamu memiliki prajurit suci? Kakek siang-siang meraung kaget. Haha, kamu Lu Jiabao, suatu kehormatan dihancurkan di bawah tentara suciku. Orang tua Kaisar Zhao Jiao Jiaoxiong tertawa, Zhen Yuan meledak, tombak menusuk Lu Jiabao. Wah! Tampaknya tombak prajurit suci tumbuh dengan cepat, seperti pilar yang menghubungkan langit, dan ditusuk dengan kuat pada barisan pertahanan Lu Jiabao. Ledakan. Susunan pertahanan Lu Jiabao bergetar hebat. Klik. Akhirnya, barisan pertahanan Lu Jiabao membuat lubang. Kemudian, kesenjangan menjadi lebih besar dan lebih besar. Akhirnya, barisan pertahanan Lu Jiabao meledak. Susunan pertahanan Lu Jiabao rusak. Semua orang di Lu Jiabao seputih kertas. Sekarang, Master Lu Jiabao sudah layu dan tidak ada barisan pertahanan. Bagaimana kita bisa bertarung dengan Zhao Jiabao? Benarkah Lu Jiabao benar-benar tidak menginginkan anjing atau ayam? Puan Luming, tunggu sebentar. Silakan ambil dupa yang harum. Kamu adalah murid dari lembah Dewa Naga. Keluarga Zhao tidak berani menyentuh kamu. Liu Wanjun terlihat pucat dan memohon pada Luming. Dia hanya berharap agar siang-siang tetap hidup. Luming menggelengkan kepalanya. Tidak. Liu Wanjun putus asa. Biarkan keluarga Zhao pergi. Luming kemudian membuka mulutnya, yang mencerahkan mata Liu Wanjun. Orang-orang dari keluarga Lu keras kepala, bunuh. Orang tua dari Wu Huang Jiuchong milik Zhao menghancurkan barisan pertahanan keluarga Lu dengan tombak. Itu sekuat pelangi. Dia memegang tombak prajurit suci, seperti dewa yang tinggi, untuk mencabut nyawa semua orang dari keluarga Lu. Tombaknya juga membombardir benteng pendaratan. Nafas yang mengerikan membuat kakek siang-siang, pria dari 8 tingkat Kaisar Wu, merasa putus asa. Ledakan. Pada saat ini, sebuah batu seukuran tangki air terbang keluar dari Lu Jiabao dan terbang ke 9 orang berat keluarga Kaisar Wu dari keluarga Zhao dengan kecepatan yang mengerikan. Karena kecepatannya terlalu cepat, batu itu bergesekan dengan udara, dan terbakar seperti meteor. Begitu wajahnya berubah, prajurit itu memutar tombaknya dan menikam batu itu. Ledakan. Batu itu pecah berkeping-keping, tetapi tubuh Kaisar Zhao Jiao Jiuchong terkejut, dan dia mundur 3 langkah. Siapa? Orang tua Kaisar Zhao Jiao Jiuchong memberi banyak minuman, dan wajahnya jelek. Dia dipaksa mundur 3 langkah oleh sebuah batu. Aku. Suara jernih terdengar, Luming melangkah ke udara, selangkah demi selangkah menuju Kaisar Zhao Jiao Jiuchong. Batu tadi dibuang oleh Luming setelah meraih batu di tepinya. Meskipun itu hanya batu biasa, itu mengandung elemen sejati dan medan kacau Luming. Itu seberat gunung dan mengguncang pihak lain mundur 3 langkah. Puan Luming. Wajah Liu Wanjun memucat, tetapi setelah dipikir-pikir, Luming adalah murid dari lembah Dewa Naga. Keluarga Zhao seharusnya tidak berani memindahkan Luming. Siapa kamu, nak? Orang tua Zhao Jiao dan Kaisar Jiaoxiong berbicara dengan dingin. Siapa aku? Kamu tidak berhak tahu. Sekarang, aku akan memberimu keluarga Zhao kesempatan untuk menemukan sumpah darah. Di masa depan, aku tidak akan menyerang Lu Jiabao lagi, dan kemudian segera pergi. Luming berbicara dengan lemah. Hahaha. Ucapan ini tidak hanya membuat orang-orang dari keluarga Zhao tertawa, tetapi juga Zhao Tianba dan anggota keluarga Zhao lainnya. Siapa anak laki-laki ini? Nada yang begitu besar membuat kita bersumpah darah dan keluar dari sini. Bocah ini, aku khawatir dia kehilangan hatinya. Konyol, anak laki-laki ini diserahkan kepadaku, seorang lelaki dari 6 tingkat Kaisar Wu. Aku akan membunuhnya dengan satu gerakan. Di antara mereka, kerumunan orang tertawa. Siapa orang ini? Di Lu Jiabao, banyak orang juga saling memandang. Tuan, nama pria ini adalah Luming. Dia adalah murid dari lembah Dewa Naga, dan dia telah mengambil dupa sebagai muridnya. Pria parubaya yang memimpin jalan menuju Luming mendatangi kakek siang-siang dan melapor dengan suara rendah. Murid lembah Dewa Naga, mata siang-siang berbinar, dan kemudian dia menghela nafas, sayang sekali kultivasinya terlalu lemah. Hanya ada Kaisar Wuzong, tapi dia adalah murid lembah Dewa Naga. Keluarga Zhao tidak boleh berani memindahkannya. Jika ada perang, biarkan dia membawa pergi siang-siang. Dia dan Liu Wanjun memikirkan hal yang sama, adalah membawa siang-siang pergi. 6 berat Wu Huang, bagaimanapun juga, terlalu lemah untuk membalikkan keadaan. Sepertinya kamu tidak akan pergi. Luming berbicara dengan lemah. Omong kosong, hari ini, Lu Jiabao, kami tidak akan meninggalkan ayam dan anjing. Tidak, wanita muda, kami akan tinggal. Raja Zhao acuh tak acuh. Yah, kamu tidak ingin membunuh orang saat ini, tapi kamu akan mati. Luming tiba-tiba menghela nafas. Karena dia tidak ingin membunuh untuk sementara waktu. Jika kamu menggerakkan roh pembunuh, pikiran membunuh akan meningkat. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk menghapus pikiran membunuh dalam jiwa. Tapi sekarang sepertinya kamu harus membunuh. Aku akan membunuhmu dulu. Kaisar Zhao Jiao Jiuchong, seorang pria yang kuat, memberikan minuman dingin dan menikam Luming dengan tombak. Hati-hati. Kakek siang-siang, Liu Wanjun dan orang lain tidak bisa menahan teriakan. Bersenandung.
Pada saat ini, di tangan Luming, senjata naga hitam muncul, nyanyian naga berbunyi, dan senjata naga hitam meledak. Tenda tombak, dengan tombak pihak lain, ditusuk bersama. Pada saat tabrakan, Lu Mingxi menunjukkan potensinya untuk 13 serangan, dan semburan yang tumpang tindih. Kekuatan mengerikan, melalui tombak pihak lain, mengalir ke tubuh pihak lain. Sisi lain berteriak, dan tubuh itu mundur dengan gila-gilaan. Tangan yang memegang tombak, karena kekuatannya yang mengerikan, meledak. Sekarang, dengan pencapaian Wu Huang Liuzong dari Luming, sangat mudah untuk membayar 9 berat Kaisar Wu yang biasa. Membunuh. Luming banyak minum, dan kesempatan mengerikan untuk membunuh terselubung di sisi lain. Pada saat yang sama, formula pedang ajaib diluncurkan dan menembus semangat dan semangat pihak lain. Sisi lain menjerit dan merasa bahwa jiwa dalam roh Tuhan akan tercabik-cabik oleh kehidupan. Wah! Tombak, seperti pelangi panjang, menembus kehampaan dan menembus ladang ramuan lelaki tua Kaisar Zhao Jiao Jiuchong, dan membunuh roh dan roh pihak lain dengan satu pukulan. Sisi lain berteriak, tidak ada nafas, tubuh jatuh ke tanah. Mati. Orang kuat dari Wu Huang Jiuchong, yang mengendalikan prajurit suci, dibunuh oleh Luming dengan 2 gerakan. Adegan itu sunyi. Keluarga Zhao dan keluarga Lu sama-sama tercengang. Bab 1564 Subrek Penatua. Dengan budidaya 6 keterampilan berat Wu Huang, dia benar-benar membunuh orang kuat dari 9 senjata berat Wu Huang dengan 2 gerakan, yang hampir seketika. Ini luar biasa. Tian Jiao yang tiada taraf, dia pasti Tian Jiao yang tak tertandingi dari lembah Dewa Naga. Kakek siang-siang gemetar karena kegirangan. Itu pasti Tian Jiao yang tak tertandingi, dan itu juga Tian Jiao yang sangat mengerikan. Dia telah melewati serangan 3 kali lipat untuk membunuh lawannya. Sejujurnya, dia sudah lama hidup dan belum pernah mendengarnya. Apa itu Tian Jiao yang tak tertandingi? Ini sangat kuat. Bagaimana kamu bisa begitu kuat, Tuan Luming? Liu Wanjun juga tercengang dan kaget. Kemudian dia sangat senang berpikir bahwa Luming telah menerima wewangian sebagai muridnya. Ini adalah kesempatan besar bagi siang-siang untuk menjadi murid. Sua. Luming mengulurkan tangannya dan menghisapnya. Tombak lelaki tua Wu Huangjiu tersedot di tangannya dan dikumpulkan. Apakah kamu akan bertarung lagi? Luming menatap Zhao Tianba dan yang lainnya dengan dingin. Zhao Tianba dan yang lainnya menggigil dan tampak pucat. Bertarung lagi? Bagaimana cara bertarung? Bahkan sesepuh Taisang yang paling kuat di Zhao Jiabao dan 9 tentara kuat Kaisar Wu yang mengendalikan tentara suci dibunuh oleh Luming dengan 2 gerakan. Apa yang akan mereka perjuangkan? Kamu mau mati? Jika kamu tidak bertarung, kamu akan bersumpah dengan darah bahwa kamu tidak akan pernah menyerang Lu Jiapu. Sudah kubilang, Lu Jiapu akan dilindungi oleh lembah Dewa Naga di masa depan. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu, apakah kamu dari Dragon Valley? Zhao Tianba berbicara dengan keras. Tidak buruk. Lu Mingdao. Ternyata itu adalah Tian Jiao dari lembah Dewa Naga, dan kami tidak memiliki mata. Kami tidak tahu bahwa Lu Jiapu terkait dengan lembah Dewa Naga. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah menyerang Lu Jiapu di masa depan. Zhao Tianba sedang sibuk. Mendengar bahwa Luming adalah orang dari lembah Dewa Naga, Zhao Tianba tidak punya ide untuk memindahkan Lu Jiapu. Luming, dengan penanaman 6 berat Kaisar Wu, dengan mudah membunuh orang kuat dari 9 berat Kaisar Wu. Tian Jiao seperti itu benar-benar langka di lembah Dewa Naga, dan statusnya sangat penting. Mereka yang tidak mematuhi orang-orang seperti itu tidak akan berani menyerang Lu Jiapu meski ingin dihancurkan. Segera, Zhao Tianba dan pejabat senior keluarga Zhao bersumpah berturut-turut bahwa mereka tidak akan pernah menyerang Lu Jiabao lagi, dan kemudian mereka menginjakkan kaki di kapal perang dan pergi dengan suara gemuruh. Orang-orang Lu Jiapu menarik napas panjang satu demi satu, mengetahui bahwa mereka telah lolos dari bencana. Lu Zhenghao tua, terima kasih atas bantuanmu. Kakek siang-siang mendatangi Luming dan memberi hormat dengan hormat. Jangan sopan, Tuan. Aku Tuan siang-siang, jadi aku tidak akan duduk dan mengabaikan aku. Luming berkata sambil tersenyum. Tuan Luming, silakan masuk. Lu Zhenghao mengundang Luming ke Lu Jiapu. Luming mengangguk dan pergi bersama Lu Zhenghao dan yang lainnya menuju Lu Jiapu. Lu Zhenghao segera memerintahkannya untuk turun dan menyiapkan jamuan makan untuk merayakan wewangian dan pemujaan terhadap gurunya. Setelah jamuan makan, Luming, Lu Zhenghao, Liu Wanjun, dan anggota senior keluarga Lu duduk di kedua sisi aula. Tentu saja, Xiao Xiangxiang juga mengikuti Liu Wanjun. Banyak pemimpin senior keluarga Lu sangat senang. Xiangxiang dapat belajar dari Luming, yang dapat dianggap sebagai garis lembah Dewa Naga. Nantinya, akan ada Dragon God Valley sebagai pendukungnya. Lu Jiapu ada di area ini, dan tidak ada yang berani bergerak. Xiangxiang, kemarilah. Luming menatap Xiangxiang. Xiangxiang dengan cerdik mendatangi Luming. Tangan Luming, ada cincin penyimpanan, untuk wewangian, berkata, guru periode waktu ini. Ada hal-hal, dalam waktu singkat, tidak dapat membawamu kembali ke pelatihan lembah naga. Ada beberapa obat dan pil ajaib yang dapat membantumu berkultivasi. Ada juga beberapa prajurit roh, prasasti, rune, dan sebagainya.
Kamu dapat menyimpannya terlebih dahulu. Terima kasih Tuan. Cara yang harum dan cerdas. Ya, dalam waktu 1 tahun, aku akan kembali dan membawamu kembali ke lembah naga. Setelah mengatakan itu, tubuh Luming bersinar, dan dia memerintahkan alis siang-siang 3 kali berturut-turut, berkata, aku meninggalkan 3 tanda padamu. Setiap merek memiliki kekuatan serangan habis-habisan seorang guru. Jika seseorang tidak menyukaimu, merek secara alami akan muncul dan membunuh musuh. Beberapa orang di keluarga Lu kaget dengan ucapan ini. Mereka tahu bahwa Luming mengatakan ini kepada mereka. Luminggang baru saja memberi siang-siang cincin penyimpanan. Dalam kapasitasnya, tangannya tidak akan kecil, dan beberapa orang pasti akan serakah. Tapi ucapan ini, biarkan keserakahan sebagian orang, hilang sama sekali. Tuan Lu, aku akan tinggal di Lujiapu selama beberapa hari. Pertama, aku akan berlatih dengan wewangian dan membiarkannya masuk ke pintu. Kedua, aku tahu sedikit tentang cara prasasti. Hari-hari ini, aku akan mengatur membentuk susunan besar di sekitar Lujiapu. Bahkan jika itu setengah suci dan setengah ahli, tidak mudah untuk menghancurkannya. Luming menatap Lu Zhenghao. Secara alami, Lu Zhenghao sangat gembira dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Lu. Siang-siang, ikuti aku. Lalu, Luming, memegang wewangian itu, melangkah keluar dan menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Luming muncul di sebuah gunung tidak jauh dari sana dengan wangi. Kemudian, alis Luming bersinar dan Ming Lian keluar. Siang-siang tampak seperti 2 kacang polong di 2 Luming yang sama, dengan sepasang mata, penuh rasa ingin tahu. Sambil tersenyum, dia melangkah keluar dan muncul di sekitar Lujiapu, dan mulai mengukir susunan pertahanan. Dia melakukan yang terbaik. Pertama, dia malu pada Lujiapu. Kedua, siang-siang ingin tinggal di Lujiapu tahun ini. Dia juga menginginkan keselamatan siang-siang. Tubuh kedua Ming Lian mulai mengukir susunan besar, sementara Luming, penguasa tubuh, mulai mengajarkan kultivasi siang-siang. Sebelum siang-siang mulai berkultivasi, pembuluh darahnya belum terbangun. Sekarang langkah pertama adalah membantu siang-siang membangunkan pembuluh darah dan memasuki tingkat pertama kultivasi seni bela diri, tingkat Tongmei. Siang-siang, duduk dan lakukan apa yang aku katakan. Perintah Luming. Siang-siang duduk di tanah dengan terampil. Luming menjalankan zenyuan dan bergegas ke tubuh siang-siang. Setengah cincin, tubuh harum, mulai memancarkan cahaya hijau. Apakah ini? Saat ini, Luming menemukan pemandangan yang menakjubkan. Di sekitar siang-siang, rerumputan mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, rumput tumbuh lebih tinggi dari Luming Ren, menenggelamkan Luming dan siang-siang. Luming Zhen Yuan Yizhen, rumput ini, menjadi bubuk. Tapi di tanah, masih ada rerumputan, dan tubuh harum, cahaya hijau semakin kuat. Bersenandung. Saat ini, tulang belakang harum, ada sekelompok lampu hijau, terbang keluar. Di lampu hijau, ada 9 cakra emas, bersinar. Pembuluh darah 9 tingkat dewa, ini. Luming terlihat bingung. Kelompok cahaya ini, tidak diragukan lagi, adalah darah, tetapi bukankah ini darah pertama? Kok level 9? Langsung ke level tertinggi. Apa yang sedang terjadi? Pengetahuan Lu berbaur, bukan ke dalam tubuh dupa, induksi halus. Luar biasa, sepertinya hanya ada 1 jenis darah. Kultivasi Luming saat ini sangat mendalam. Selain itu, dalam ingatan Jiulong, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang bakat alaminya. Siang-siang tampaknya hanya memiliki 1 jenis darah. Kedepannya, dia tidak akan terbangun dengan darah kedua dan pembuluh darah ketiga seperti orang lain. Tidak heran itu adalah tingkat ke-9 dari tingkat dewa ketika dia muncul. Bab 1565 Subrek Penatua. Huhu. Setelah darah wewangian muncul, ada gumpalan energi hijau di sekitar puncak gunung dan antara langit dan bumi, menyatu menuju wewangian, mengalir ke tubuh siang-siang, dan mulai menembus meridian di tubuh siang-siang. Segera, sinar cahaya naik. Ini pulsa pertama, cepat sekali. Luming sedikit terkejut. Tapi kemudian, cahaya kedua, cahaya ketiga, meledak satu demi satu. Semua 3 saluran terhubung. Luming terdiam. Kecepatan ini luar biasa. Pada awalnya, ketika Luming baru saja memasuki seni bela diri, dia tidak tahu berapa banyak energi yang dia habiskan untuk melewati 3 nadi dewa. Dengan bantuan formula naga pertempuran, Luming berhasil melewatinya. Tapi sekarang, hanya beberapa menit, dan aromanya telah menembus 3 nadi dewa. Setelah 3 urat dewa terhubung, budidaya wewangian harum secara alami akan memasuki alam pertama seorang prajurit, negara samurai, dan mencapai tingkat samurai. Tapi semua ini, jauh dari berhenti. Antara langit dan bumi, energi hijau terus mengalir ke dalam tubuh wewangian. Secara alami, wewangian menggerakkan keterampilan, sutra segala sesuatu, dan menyerap serta memurnikan energi tersebut. Tubuh mungilnya benar-benar tertutup oleh lampu hijau. Jadi sebentar lagi sutra akan digunakan. Luming benar-benar semakin terkejut. Energi antara langit dan bumi secara konstan disempurnakan oleh wewangian. Napas wewangian semakin kuat, dan kultivasi juga meningkat. Samurai 1, Samurai 2, Samurai rangkap 3.
Dalam waktu kurang dari setengah hari, budidaya siang-siang telah mencapai tingkat ke-9 samurai. Kemudian, setelah beberapa saat, tubuh siang-siang mengaum. Dia membuat terobosan dan mencapai tingkat seni bela diri. Lu Ming mati rasa. Ini hanyalah awal dari kultivasi. Kultivasi hanya setengah hari. Budidaya telah langsung mencapai tingkat master seni bela diri. Jika dia tidak mengatakannya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Bakat, ini disebut bakat Lu Ming sendiri, dibandingkan dengan siang-siang, aku tidak tahu seberapa jauh. Mulut Lu Ming akan pecah. Dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun itu. Aku khawatir prestasi murid ini di masa depan akan luar biasa. Pada saat ini, promosi kultivasi siang-siang akhirnya berhenti, dan dia membuka matanya. Yah, apakah ini darahku? Pikiran hati siang-siang, darahnya, terbang ke tubuhnya, siang-siang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian jantung berpikir bergerak, darahnya, terbang ke tulang belakang, bersembunyi, lalu keluar, lalu bersembunyi, bermain sangat menyenangkan. Kenapa? Betapa indahnya, tubuhku. Siang-siang melangkah keluar, beberapa meter jauhnya, dan kemudian di dalam tubuhnya, yuan asli berwarna hijau menyebar, di bawah kakinya, ada rumput yang tumbuh. Siang-siang, di masa depan, kamu harus berusaha untuk tidak menunjukkan darah dan kultivasimu di depan orang lain. Tahukah kamu? Lu Ming memperingatkan. Kultivasi siang-siang masih lemah sekarang. Ini terlalu indah untuk ditampilkan. Aku khawatir seseorang yang berakal akan memperhatikannya. Yah, siang-siang tahu. Siang-siang mengangguk dengan cerdik. Di waktu berikutnya, Lu Ming mulai mengajarkan pengalaman kultivasi, serta beberapa keterampilan seni bela diri yang cocok untuk kultivasi harum. Dalam sekejap, 7 hari telah berlalu. Kemajuan siang-siang sungguh menakjubkan. Ini hampir merupakan peningkatan 1 hari dari dunia. 7 hari kemudian, kultivasi siang-siang telah mencapai tingkat 7 master seni bela diri. Namun, setelah kultivasi menjadi semakin tinggi, promosi wewangian akhirnya melambat. Pada saat ini, susunan besar pemurnian tubuh sekunder akhirnya terukir, dan sudah waktunya bagi Lu Ming untuk pergi. Lu Ming kembali ke Lu Jiapu dengan wewangian, menemukan Liu Wanjun dan Lu Zhenghao, dan memberi mereka siang-siang. Tuan, siang-siang menunggumu menjemputku. Siang-siang mengedipkan mata hitam besarnya dan menatap Lu Ming. Tentu saja. Lu Ming menyentuh kepala kecil siang-siang, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun dan meninggalkan Lu Jiapu. Huhu. Saat angin kencang bertiup di wajahnya, Lu Ming berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah melintasi pegunungan, kota-kota mulai bermunculan. Dan bentuk tubuh Lu Ming juga mulai berubah, menjadi kulit gelap pemuda biasa. Sekarang, dia menjadi sasaran kultus roh jahat. Kali ini, dia harus lebih berhati-hati saat bepergian keluar. Dia harus mengubah penampilannya menjadi yang paling aman. Dalam perjalanan ini, dia tidak punya tujuan dan pergi sesuka hati. Kadang-kadang, dia merasa bahwa dia akan duduk di puncak gunung, menyaksikan matahari terbit dan terbenam di timur dan turun di barat, dan melihat awan bergulung dan awan rileks, dan langit penuh sinar. Ini sebulan. Dalam proses ini, dia tidak berlatih, tetapi mengosongkan pikirannya dan melupakan segalanya, seolah-olah dia menyatu dengan alam. Sebulan kemudian, dia pergi. Di gunung berapi, Lu Ming duduk di kawah gunung berapi, membiarkan api menambah tubuhnya untuk membunuh pikiran di hati dan jiwanya. Dia seperti seorang biksu tua, dan sekali duduk di sana, sebulan lagi. Kemudian, dia datang ke tanah es dan salju, berbaring di gletser sesuka hati, membiarkan salju menutupi tubuhnya, tetapi dia tertidur. Tidur ini, sebulan lagi. Dengan cara ini, Lu Ming berjalan di seluruh Changzhou, menikmati pemandangan yang berbeda, kehampaan tubuh dan pikiran, menyatu dengan alam. Waktu berlalu, sekejap mata, waktu setahun, akan segera tiba. Desa Fengjia, desa yang sangat kecil dengan hanya belasan keluarga, terletak di bagian paling barat Changzhou. Di desa, di depan sebuah rumah kayu, seorang pemuda berkulit gelap, memegang sepotong kayu di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, sedang mengukir dengan serius. Aku melihat pisau beterbangan di tangan pemuda itu, seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Itu halus dan harmonis, dan sepertinya menyatu dengan alam. Kayu, serbuk gergaji beterbangan, segera, sepotong kayu, menjadi seorang wanita tiada taraf, negara. Kakak Lu, apakah ini kekasihmu? Betapa cantiknya. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun, dengan kulit agak gelap, tetapi sehat dan cantik, dia melompat dan memandangi patung kayu di tangan pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini, tentu saja, adalah Lu Ming, yang berjalan di seluruh Changzhou. 3 bulan lalu, Lu Ming datang ke desa pegunungan kecil di ujung barat Changzhou ini. Desa pegunungan kecil ini sederhana, alami, dan tulus. Lu Ming sangat menyukai desa pegunungan kecil ini. Dia tinggal di desa pegunungan kecil ini dan menjadi tukang kayu di desa pegunungan kecil ini. Bantu desa memperbaiki furnitur dan sebagainya. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, Lu Ming akan mengukir beberapa patung. Benarkah? Apakah Ling juga cantik? Lu Ming tersenyum.
Gadis di depannya, bernama Feng Ling, adalah cucu kepala desa. Kabin Luming terletak di dekat rumah kayu kepala desa. Luming, Feng Ling, dan kepala desa semuanya akrab satu sama lain. Benarkah? Hihi. Feng Ling bersemangat untuk tersenyum, seperti burung pipit utara. Kakak Lu, kamu juga bisa mengukir patung untuk Feng Ling. Feng Ling menantikan Luming. Baiklah, aku akan memberikannya padamu besok. Luming tersenyum, dan matanya tertuju pada patung yang baru saja diukirnya. Patung itu persis seperti Xie Nianxing. Pada patung-patung kayu tersebut, terdapat aroma samar yang membuat orang merasa tenang. Ada keadaan kosong. Bab 1566 Subrek Penatua. Feng Xiangmu, ada begitu banyak Feng Xiangmu di desa pegunungan kecil ini. Dalam benak Luming, dia juga cukup umum. Ada pola cahaya pada kayu. Itu terlihat seperti Phoenix. Ini adalah kayu yang sangat berharga, kayu Feng Xiang. Kayu Feng Xiang dapat mengeluarkan aroma yang samar. Praktisi seni bela diri sering membawanya. Itu bisa membuat orang merasa tenang dan tidak memiliki iblis. Sangat membantu untuk mengolah dan memahami. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pohon pencerahan kuno, itu juga merupakan harta yang sangat berharga. Di desa kecil ini, ada banyak kayu seperti itu. Beberapa penduduk desa juga menggunakannya untuk membuat beberapa perabot. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemewahan. Luming mengumpulkan banyak kayu Feng Xiang untuk para tukang kayu di sini. Luming mengukirnya menjadi patung, perhiasan, dan barang-barang lainnya, dan berencana untuk memberikannya kepada kerabat dan teman di masa depan, yang sangat membantu untuk kultivasi. Periode 1 tahun akan datang. Dalam beberapa hari, saatnya untuk pergi dan kembali ke Lembah Naga. Luming berpikir. Kehidupan di desa pegunungan kecil ini, yang sangat dia sukai, adalah hari yang patut diingat, tetapi bagaimanapun juga dia akan pergi. Dia tidak termasuk di sini. Setelah hampir setahun, Luming telah sepenuhnya menghapus pikiran membunuh di jiwanya. Sekarang matanya hangat dan murni, seperti mata air yang jernih. Dalam setahun terakhir, dia tidak pernah sengaja berlatih. Tapi kultivasinya masih perlahan membaik. Hari ini, pencapaiannya telah mencapai 6 puncak Kaisar Wu, dan kekacauan juga berada di tingkat ke-6. Tahun ini, dia tidak sengaja memahami medan kekacauan, tetapi bukannya tanpa panen. Dia merasa bahwa dia sangat selaras dengan alam. Dia merasa bahwa selama dia menghabiskan sedikit waktu, dia akan segera dapat meningkatkan medan kekacauan ke level 7. Apalagi karena persetujuannya dengan sifat langit dan bumi, dia pasti akan memahami medan kekacauan lebih cepat dari sebelumnya. Kakak Lu, Ling Ling, makan malam. Sebuah suara dengan sedikit perubahan terdengar. Itu kepala desa, suara kakek Feng Ling. Datang, kakek. Feng Ling menjawab, lalu menarik Luming dan berkata, Kakak Lu, ayo pergi. Ayo makan malam, kakekku sudah menyiapkan beberapa pot anggur enak hari ini. Luming mengambil patung Xie Nianxing dan mengikuti Feng Ling ke halaman kecil kepala desa. Gadis, apakah kamu ingin minum lagi? Seorang pria berusia 60 tahun dengan rambut beruban, dengan ramah menatap Feng Ling dan berkata sambil tersenyum. Kakek, aku akan minum sedikit, sedikit saja. Feng Ling berlari ke arah lelaki tua itu, meraih lengan lelaki tua itu dan mengguncangnya dengan kuat. Bagus, bagus, gadis. Pria tua itu dengan penuh kasih menyentuh kepala kecil Feng Ling. 3 orang duduk, kepala desa menuangkan 3 gelas anggur, dan ketiga orang itu makan dan minum. Jo. Saat itu, teriakan datang dari jauh, bergema antara langit dan bumi. Mereka tidak bisa tidak melihat ke utara. Sudah setengah bulan sejak Phoenix menelepon lagi. Aku khawatir tidak akan ada kedamaian di daerah ini. Kepala desa menghela napas. Kakek, apakah benar ada burung Phoenix di dataran Tianfeng? Feng Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, konon di zaman kuno ada burung Phoenix yang tinggal di dataran Tianfeng. Jalan kepala desa. Kakek, bagaimana aku bisa mendengarkan panggilan Phoenix, seperti ratapan, keputusasaan. Jalan Feng Ling. Ah, aku merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku harap tidak terjadi apa-apa. Kepala desa menghela nafas, seolah khawatir. Burung Phoenix. Mata Luming, juga melihat ke utara, sedikit mengernyit. Dataran Tianfeng adalah salah satu dari 6 daerah terlarang di Changsu. Desa kecil ini tidak jauh dari dataran Tianfeng. Menurut kepala desa, Feng Xiangmu dihembuskan dari dataran Tianfeng. Tapi dari setengah bulan yang lalu, di dataran Tianfeng, ada panggilan Phoenix dari waktu ke waktu, penuh keputusasaan dan keengganan, selama setengah bulan. Sua, sua. Di langit utara, ada beberapa kilatan cahaya pelangi. Akhirnya, masih ada seni bela diri yang kuat, tertarik padanya. Kepala desa menghela nafas dan melihat lampu pelangi. Segera, ketiganya selesai makan dan minum, dan malam pun tiba. Di langit malam, Luming berdiri di tengah langit, memandang ke utara. Sua, sua. Di langit utara, dari waktu ke waktu, ada cahaya pelangi di langit, seperti meteor. Setiap cahaya pelangi adalah orang kuat seni bela diri. Setelah menonton sebentar, Luming kembali ke kabin untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, panggilan Phoenix terus berdering, dan semakin banyak orang kuat datang ke sini.
Kamu bahkan dapat melihat sekelompok orang kuat mengaum di langit. Panggilan Phoenix, setengah bulan, pasti ada yang tidak normal. Beberapa orang kuat di dekatnya secara alami akan berani memeriksa beritanya. Pada pagi hari ketiga, Luming bangkit dari langit dan terbang ke utara. Segera, Luming datang ke pinggiran dataran Tianfeng. Berdiri di ketinggian, memandangi dataran Tianfeng, sangat spektakuler. Dataran Tianfeng, yang dipenuhi angin tak berujung, tornado besar seperti pegunungan, bersiul, bergerak, langsung menembus udara. Ada banyak tornado besar yang tersebar di dataran Tianfeng yang luas. Tornado ini sangat mengerikan. Bahkan jika orang kuat dari Tanah Suci masuk, mereka akan dipotong-potong begitu digulung. Banyak orang kuat di Tanah Suci pernah ingin masuk ke dalam dan semuanya mati di dalamnya. Oleh karena itu, dataran Tianfeng dinilai sebagai salah satu dari 6 kawasan terlarang di Changsu. Namun yang menakjubkan adalah bahwa tornado tersebut tampaknya hanya bergerak dalam jarak tertentu dan tidak akan meninggalkan area tersebut. Di luar dataran Tianfeng, sangat tenang, seperti dua dunia. Di luar dataran Tianfeng, ada banyak orang yang berdiri di udara, memandangi dataran Tianfeng dari jauh, tetapi tidak ada yang berani masuk. Orang yang ingin meracuni dan Tuhan. Luming berbisik. Dia menemukan bahwa di antara orang-orang kuat yang datang ke tempat ini, orang-orang yang ingin meracuni dan Tuhan adalah yang paling banyak. Ini juga masuk akal. Sekte Yudu dan Sekte Tianshan terletak di sebelah barat Changsu. Mereka yang paling dekat dengan tempat ini dan tentu saja kebanyakan orang datang. Lainnya, ada beberapa pasukan ahli yang tersebar dan kecil. Saat ini, ada beberapa tamu tak terduga di desa pegunungan kecil. Ini adalah beberapa pria besar, tergantung di atas rumah kayu kepala desa. Mereka terlihat sombong dan memiliki nafas yang kuat. Mereka menutupi kepala desa dan Fengling, membuat tubuh mereka terasa seperti gunung. Melihat kostumnya, terlihat jelas bahwa mereka adalah orang-orang dari Sekte Dewa. Orang tua, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan memberi aku jawaban yang jujur. Seorang pria parubaya dengan mata dingin dan arogan memandang rendah kepala desa dan berkata dengan nada memerintah. Ya, jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan, kamu dapat memberitahu aku semua yang kamu inginkan. Kepala desa membungkuk dan mengangguk. Kepala desa sudah lama hidup. Secara alami, dia tahu bagaimana berurusan dengan orang. Orang-orang ini kuat dalam kultivasi mereka, setidaknya di ranah Kaisar Wu. Meski mereka juga berlatih di desa kecil ini, mereka memiliki kultivasi terkuat. Di depan para kaisar ini, kepala desa secara alami menghormati. Bab 1567 Subrek Penatua. Setengah baya, dia tampak sangat puas dengan sikap kepala desa. Dia mengangguk dan berkata, kamu tinggal di sini. Kamu tahu kapan Phoenix menelepon di dataran Tianfeng? Sekitar setengah bulan yang lalu, itu keras, tapi sekarang tampaknya semakin lemah. Kepala desa menjawab dengan jujur. Oh, setengah bulan yang lalu, apakah kamu memiliki legenda tentang dataran Tianfeng di desa kamu? Ceritakan secara detail. Perintah parubaya yang dingin dan arogan. Kepala desa menceritakan legenda dataran Tianfeng dengan hati-hati. Setelah kepala desa selesai berbicara, beberapa Tianshenzong mengerutkan kening dan merenung, lalu mata mereka menyapu halaman kepala desa, berharap menemukan petunjuk apa. Tiba-tiba, mata parubaya Lengau menjadi cerah dan melangkah keluar. Dia muncul di depan sebuah kursi di halaman. Dia melihatnya dengan hati-hati dan menunjukkan keterkejutan. Dia berkata, Feng Xianghu sebenarnya terbuat dari Feng Xianghu. Feng Xianghu sebenarnya terbuat dari Feng Xianghu. Kemudian dia langsung melambaikan tangannya dan menyingkirkan kursi itu. Beberapa mata parubaya lainnya, iri, juga tersapu. Bangku itu juga kayu Feng Xiang. Dan kapal uap ini juga kayu Feng Xiang. Beberapa setengah baya, mata bersinar, tubuh berkedip, semua hal ini, singkirkan. Haha, begitu juga tempat tidur di dalamnya. Pemuda yang dingin dan bangga itu tertawa dan bergegas masuk ke kamar. Nah, apa yang kamu lakukan? Seperti perampok, itu tempat tidurku. Bawa pergi. Di mana aku tidur? Feng Ling tidak bisa menahan tangis. Apa yang kamu katakan? Setengah baya yang dingin dan sombong berbalik, nafas yang kuat, tekanan pada Feng Ling, tubuh Feng Ling bergetar, kembali lagi dan lagi, darah tumpah dari mulut. Tapi Feng Ling sangat keras kepala dan ingin berbicara. Kepala desa dengan cepat menghentikan Feng Ling dan memberi hormat kepada beberapa pria besar Tianshenzong, dan berkata, maafkan aku, cucu perempuan aku. Aku adalah cucu perempuan yang masih muda. Aku tidak memiliki pemahaman yang sama dengannya. Jaga mulutnya, atau kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Mulut dingin parubaya yang dingin dan arogan. Tentu saja, kepala desa seharusnya. Lengau masuk ke kamar, tempat tidur Feng Ling pergi. Menyentuh. Saat itu, di bagian lain desa, sebuah rumah kayu runtuh dan asap mengepul. Beberapa pemuda berjubah hijau mengambil sebuah tiang kayu. Jelas, selain beberapa orang dari Tianshenzong, yang lain datang ke desa dan menemukan Feng Xianghu. Ada rumah lain, jangan biarkan orang yang ingin meracuni sekte selesai mengambilnya. Tianshenzong melihat beberapa pria besar, bergegas ke rumah penduduk desa lainnya. Di mata mereka, desa ini hanyalah sebuah harta karun. Sebelum orang lain menemukannya, mereka harus membersihkannya.
Beberapa pria besar Tian Shenzong bergegas ke rumah penduduk desa lainnya dan menggeledah mereka dengan sembrono. Beberapa penduduk desa menghentikan mereka dan langsung menamparkan mereka. Kakek, murid macam apa ini, seperti bandit. Feng Ling sangat marah. Ah, dunia seni bela diri adalah hukum rimba. Kepala desa menghela nafas. Pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak, tidak, itu awal leluhur. Setelah mengatakan itu, kepala desa bergegas ke rumah batu terbesar, dan Feng Ling mengikutinya. Pada saat ini, beberapa dewa surga dan beberapa pemuda berjubah hijau telah datang ke rumah batu itu. Tablet peringatan di dalamnya semuanya adalah kayu dupa Phoenix. Sudah dikirim, sudah dikirim. Seorang lelaki besar Tian Shenzong berseru kaget. Itu milik kita. Mata beberapa pemuda berjubah hijau bersinar. Tidak apa-apa, kami menemukannya lebih dulu. Tian Shenzong dingin dan sombong. Beberapa orang melangkah maju dan hendak bergegas ke rumah batu. Tuan-tuan, tuan-tuan, tunggu sebentar. Ketika kepala desa tiba, dia berhenti di depan rumah batu dan membungkuk. Apa yang kamu lakukan, orang tua? Keluar dari sini. Orang parubaya itu memarahi. Hadirin sekalian, ada semua tablet leluhur desa kami. Tolong jangan dibawa pergi. Tolong jangan dibawa pergi. Tolong, orang tua. Kepala desa langsung berlutut dan bersujud berulang kali. Di rumah batu itu, semua prasasti nenek moyang desa ditempatkan. Hal-hal lain dapat diambil, tetapi tablet itu tidak akan pernah dapat diambil oleh orang lain. Kalau tidak, bagaimana wajahnya dengan leluhurnya? Orang tua, pergi dari sini. Setengah baya yang dingin dan sombong menendang keluar, langsung menendang keluar kepala desa, menghancurkan dinding rumah batu, kepala desa tergeletak di tanah, meludahkan darah. Kakek! Teriak Feng Ling dan bergegas ke kepala desa. Dia membantu kepala desa. Melihat bahwa kepala desa hanya terluka, dia menaruh hati. Kemudian dia memelototi pria besar yang dingin dan sombong dan yang lainnya dan memarahi, kamu masih banyak murid. Kamu tidak berbeda dengan para bandit. Tidak, bahkan perampok tidak sebaik perampok, dan bahkan tugu peringatan tablet nenek moyang orang lain harus dirampok. Apa yang kamu bicarakan, jalan kecil. Cari kematian. Setengah baya yang dingin dan sombong, tubuh meledak dari kesempatan membunuh yang dingin, melangkah keluar, muncul di depan Feng Ling, tamparan ke arah Feng Ling di masa lalu. Tidak diragukan lagi, kebanggaan Baling pada parubaya membuatnya sedikit kedinginan. Namun, tamparan setengah baya yang dingin dan bangga, melambai setengah, ditangkap oleh tangan besar. Seorang pemuda berwajah hitam, aku tidak tahu kapan, telah muncul di depan Feng Ling, memegang pergelangan tangan setengah baya yang dingin dan sombong. Pemuda berwajah hitam adalah Lu Ming. Baru saja, dia pergi ke pinggiran dataran Tianfeng dan memeriksa situasinya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia kembali ke desa. Tanpa diduga, dia hanya melihat adegan ini. Kakak Lu. Feng Ling memanggil tanpa sadar. Maaf aku terlambat. Lu Ming mengangguk pada Feng Ling dan kepala desa. Nak, berani menghentikanku dan mati. Ketika Lingao Parubaya melihat bahwa dia adalah seorang pemuda berwajah hitam yang terlihat sangat biasa. Ditambah dengan dialog antara Lu Ming dan Feng Ling, Lu Ming berpikir bahwa Lu Ming berasal dari desa kecil ini, dan tiba-tiba dia meraung dan membunuh. Ledakan. Dia meledak kemana-mana, mencoba mematahkan telapak tangan Lu Ming. Namun, mata Lu Ming dingin, dan tangannya sulit digenggam. Dengan kekuatan teror, dia bergegas menuju sisi lain. Dalam sekejap, Zhen Yuan, yang dingin dan bangga dengan usia parubaya, terguncang, dan tulang lengannya patah sedikit demi sedikit, seperti sebongkah lumpur. Tanganku. Jeritan parubaya yang dingin dan bangga. Menyentuh. Lu Ming memegang lengan parubaya Lengao dan mengguncangnya seperti karung yang rusak dan membantingnya dengan keras ke tanah. Tanah bergetar dan pria parubaya yang dingin dan arogan menghancurkan lubang berbentuk manusia di tanah. Berbaring di dalam lubang, dia memuntahkan darah dan tulangnya patah semua. Seluruh orang itu seperti genangan lumpur. Di tepi, beberapa pria besar Tian Shenzong lainnya dan beberapa pria muda berjubah hijau semuanya tercengang. Kemudian beberapa pria besar Tian Shenzong meraung dengan liar, nak, berani memukuli orang-orang Tian Shenzong dan menemukan kematian. Aku akan mengulitimu. Bising. Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan bergerak. Kemudian dia mendengar suara dentuman dan jeritan melengking. Ketika Lu Ming muncul kembali, beberapa orang Tian Shenzong dan beberapa pemuda berjubah hijau semuanya tergeletak di tanah, terlipat menjadi satu, dan tulang mereka patah. Aku tidak tahu berapa banyak bagian yang rusak. Dan cincin penyimpanan mereka, semuanya ada di tangan Lu Ming. Bab 1568. Aku akan mengampunimu satu kehidupan hari ini. Lain kali, aku akan membunuhmu. Lu Ming membuka mulutnya, membunuh kesempatan itu dengan dingin, lalu menendangnya keluar. Sekte Tianshan dan Sekte Yudu ditumpuk bersama. 5 atau 6 orang, seperti bola, ditendang keluar dan menghilang di langit. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka telah pergi. Tapi untuk desa kecil, Lu Ming akan membunuh mereka. Di pinggir, kepala desa dan Feng Ling tertegun. Saat ini, mereka menyadari bahwa Lu Ming, yang telah tinggal bersama mereka selama 3 bulan, juga merupakan orang kuat yang tak terduga. Kepala desa, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lu Ming.
Bukan masalah besar. Oh, aku khawatir orang-orang ini akan kembali lagi. Kepala desa menghela napas. Jika kamu datang lagi, ayo, bunuh satu. Di mata Luming, ada secercah tepi. Kemudian, Luming memberi kepala desa cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari Sekte Tianshenzong dan Yudu. Namun, kepala desa tidak berani mengeluarkan perabot desa karena takut dilihat oleh orang kuat lainnya dan menimbulkan bencana. Bahkan kepala desa pergi ke aula leluhur dan mengumpulkan tablet peringatan. Luming, sebaliknya, duduk di kursi di halaman kepala desa dan menunggu dengan tenang. Di luar dataran Tianfeng, ada gunung yang rendah. Beberapa anak muda mengenakan jubah putih dan berdiri dengan tangan di kejauhan. Orang-orang itu semakin berani. Mereka telah meminta mereka untuk menanyakan situasi di desa kecil itu, tetapi mereka belum kembali. Salah satu anak muda berkata dengan dingin. Tunggu sebentar, jika kamu belum kembali, kamu bisa memeriksanya. Seorang pemuda di tengah tampaknya dipimpin oleh beberapa orang. Segera, setelah beberapa jam, beberapa pria parubaya datang ke gunung dengan tergesa-gesa. Pria parubaya ini adalah orang-orang yang baru saja pergi ke desa pegunungan kecil. Meskipun tulang mereka dipatahkan oleh Luming, mereka semua adalah Kaisar Wu dengan vitalitas yang sangat kuat. Sampai sekarang, mereka sudah pulih sedikit, jadi mereka datang dengan tergesa-gesa. Apa yang sedang terjadi? Pria muda, yang menjadi pemimpinnya, meliriknya dan menemukan bahwa beberapa pria besar terluka, dan sobekan tajam muncul di matanya. Tuan Luo, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Kami menemukan Feng Xiangmu di desa kecil itu dan awalnya ingin membawanya ke Tuan Muda Luo. Namun, ada seorang ahli di desa kecil yang tidak hanya menolak untuk memberikannya, tetapi juga kalahkan kita. Dia sangat sombong sehingga dia bahkan tidak memperhatikan klan dewa kita. Seru setengah baya yang bangga. Feng Xiangmu, apakah ada kayu Phoenix di desa kecil itu? Tuan Muda Luo, serta beberapa pemuda lainnya, mencerahkan mata mereka. Ya, memang ada Feng Xiangmu, dan cukup banyak. Cara setengah baya yang dingin dan arogan. Satu persatu, orang-orang dari desa kecil berani mengalahkan orang-orang Tianshenzong. Mereka benar-benar mencari kematian. Ayo pergi. Tuan Luo memberikan minuman dingin dan terbang ke desa kecil bersama pemuda dan pria parubaya lainnya. Di dekatnya, orang lain melihatnya dan tampak penasaran. Apa yang ingin kamu lakukan dengan sikap galak seperti itu? Apakah ada yang menyinggung sekte dewa? Lihat arah mereka, seperti desa kecil itu. Menarik. Mari kita lihat. Pergi dan lihat. Ada banyak orang di sekitarnya, mengikuti Tuan Muda Luo dan yang lainnya, menuju desa kecil. Di sebuah desa kecil, di halaman kepala desa, Luming duduk di kursi, menutup matanya, sementara kepala desa dan Feng Ling agak cemas. Mereka takut akan pembalasan para dewa. Tiba-tiba, Luming membuka matanya dan berkata dengan dingin, ini dia. Kepala desa menjadi pucat. Sua. Di utara, Tuan Muda Luo melangkah ke udara dan datang ke halaman kepala desa, dan memandang rendah Luming dan mereka. Kamu yang menyakiti keluarga Tuhanku. Tuan Luo menatap Luming dengan dingin. Tidak buruk. Luming menanggapi dengan ringan. Kamu bisa melakukannya sendiri, jadi aku tidak melakukannya. Tuan Muda Luo berkata dengan dingin. Haha. Sambil mencibir, dia terlalu malas untuk menjawab kata-kata Tuan Luo. Sebaliknya, dia melihat ke arah pria parubaya di belakangnya dan berkata, seperti yang aku katakan tadi, jika kamu datang lagi, bunuh aku, sepertinya kamu tidak menganggap serius kata-kata aku. Nak, jangan liar. Kau yang mati hari ini. Suara parubaya yang dingin dan arogan. Apakah itu? Di mata Luming, ketajaman lebih kuat. Mencari kematian. Suara dingin, dari mulut Tuan Muda Luo, keluar dari tubuhnya, mesin pembunuh yang dingin, nafas yang kuat keluar, menyelimuti seluruh desa kecil. Luming, beraninya mengabaikannya secara langsung, sampah desa kecil, semut mol yang rendah hati, sebenarnya berani mengabaikannya. Dia adalah sosok Tianjiao baru dari Tianshenzong. Dia memiliki 6 puncak kultivasi Kaisar Wu. Nafas 6 puncak Wu Huang menyelimuti semua penduduk desa di seluruh desa. Di bawah tekanan yang sangat besar, beberapa penduduk desa bahkan berlutut dengan panik. Sudah aku bilang, aku bukan dari desa ini. Jika kamu ada hubungannya denganku, itu tidak ada hubungannya dengan penduduk desa ini. Luming berkata dengan dingin. Tidak ada, sudah aku bilang, kamu tidak hanya mati hari ini, tetapi semua semut yang rendah hati ini akan mati. Tuan Luo berbicara dengan dingin. Ledakan. Telapak tangan besar mengembun dari langit dan jatuh dari langit, menutupi seluruh desa. Dia ingin menghapus desa. Ledakan. Pada saat ini, Luming marah, benar-benar marah, dan kesempatan membunuh yang sangat dingin meledak. Karena dia mengkhawatirkan penduduk desa, dia selalu mentolerirnya. Sebelumnya, dia tidak membunuh pria parubaya itu karena mengkhawatirkan penduduk desa. Tapi sekarang tampaknya untuk sekte seperti Tianshenzong, kesabaran tidak ada gunanya, hanya membunuh satu sama lain takut, secara alami mundur. Ledakan. Luming meledak dengan kepalan tangan, yang menghancurkan cetakan telapak tangan yang besar. Luming melangkah ke udara dan memaksa menuju Tuan Luo. Nafasnya yang kuat mendorongnya ke sisi lain.
Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu yang ingin mati. Lu Ming berkata dengan dingin. 6 puncak Kaisar Wu, tidak heran dia begitu sombong, tapi aku memberitahumu, kultivasi berada pada level yang sama, kekuatan tempurnya juga sangat berbeda. Tuan Muda Luo berkata, di tangannya, ada tombak hukuman ilahi. Melangkah keluar, tombak hukuman ilahi menusuk Lu Ming. Tapi Lu Ming yang menerimanya. Ketika satu pukulan jatuh, itu menghancurkan yang layu dan membusuk. Ketika dihujani tombak azab ilahi langsung patah. Kekuatan tinju yang mengerikan mematahkan pertahanan Tuan Muda Luo. Itu membombardir bidang obat mujarab Luo, dan satu pukulan menembus bidang obat mujarabnya. Kamu. Tuan Luo melebarkan matanya, dan di matanya, itu luar biasa. Dia tidak bisa memikirkannya, bagaimana seorang pemuda biasa di sebuah desa kecil bisa begitu mengerikan. Pada level yang sama dengannya, dia terbunuh dengan satu gerakan. Itu adalah sosok yang membanggakan dari Sekte Dewa. Kamu berani. Pria muda lainnya, serta pria parubaya, pucat dan terbata-bata. Pria muda berkulit gelap ini membunuh Tuan Luo dengan satu pukulan. Bab 1569. Membunuh. Lu Ming minum dengan matanya seperti listrik dan membunuh pikiran seperti pisau. Dia membunuh beberapa anak muda lainnya. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya, beberapa anak muda terbunuh bahkan tanpa berteriak. Kemudian, mata dingin, menyapu pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkeringat dan pucat. Lepaskan aku, lepaskan aku. Setengah baya yang dingin dan sombong itu, sebelumnya sangat sombong, tetapi kali ini yang pertama berlutut, tubuh menggigil. Aku katakan sebelumnya, jika kamu datang lagi dan membunuh, tetapi kamu tidak mengingat kata-kataku, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh dan kemudian bertepuk tangan. Beberapa pria parubaya, tetapi seorang kaisar seni bela diri tingkat rendah, di mana bisa dihentikan, langsung ditembak mati. Bagus artinya kuat. Tidak jauh dari situ, ada orang lain yang datang untuk melihat keseruannya, dan mereka juga terkagum-kagum. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang di sebuah desa kecil begitu berani dan kuat sehingga mereka membunuh orang-orang Tian Shenzong, termasuk beberapa tokoh Tian Jiao. Ada pertunjukan yang bagus. Orang-orang yang datang ke sini bukan hanya orang-orang ini, tetapi juga banyak orang kuat. Aku khawatir mereka akan menjadi gila. Ya, tidak lama lagi para dewa akan dibunuh. Orang-orang ini berbicara dan mundur dari sini satu demi satu. Semua mati. Kepala desa tertegun, dan kemudian dia khawatir. Jika kamu membunuh begitu banyak orang di Tian Shenzong pasti akan membalas. Apa yang harus dilakukan? Kepala desa khawatir. Kepala desa, apakah kamu berniat pindah ke tempat lain? Lu Ming bertanya. Kekuatan desa kecil ini terlalu lemah. Di dunia seni bela diri ini, itu akan dihancurkan kapan saja. Misalnya, jika Lu Ming tidak ada di sana, Feng Ling mungkin sudah terbunuh. Dalam hal itu, kepala desa akan sulit untuk bertahan hidup. Akhirnya, jika dia membuat marah beberapa orang parubaya, seluruh desa akan hancur. Karena tidak ada kekuatan yang kuat di desa, tetapi ada Feng Xianghu. Sebelumnya tidak ditemukan, tetapi sekarang diketahui bahwa cepat atau lambat akan dihancurkan. Ini adalah kesedihan orang yang lemah. Kakek, ayo pergi dari sini. Saran Feng Ling. Kami juga ingin pergi, tetapi di Changzhou, ada binatang buas yang kuat di mana-mana. Selama binatang buas tingkat kaisar dapat dengan mudah menghancurkan desa kami, dan di sini, dekat dataran Tianfeng, ada Phoenix yang tinggal di dataran Tianfeng, yang dapat menakuti semua hewan, jadi kita aman. Tapi untuk kota-kota besar itu, kita harus menghabiskan banyak batu mentah untuk masuk dan tinggal. Bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak batu mentah? Kepala desa menghela napas. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak punya tempat tujuan. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, Kepala desa, aku punya harta karun di dalam gua. Kamu bisa masuk ke harta karun itu dulu, lalu aku akan membawamu ke suatu tempat. Hanya ada beberapa lusin keluarga di desa ini. Lu Ming berencana mengirim mereka ke Lujiapu, yang sangat terbuka. Sebidang tanah kecil bisa menampung belasan keluarga. Harta karun gua. Kepala desa terlihat kaget. Tampaknya asal-usul Lu luar biasa. Yah, aku akan memanggil semua penduduk desa di sini. Aku akan menyusahkan saudara Lu di belakang. Kepala desa memberi hormat pada Lu Ming, lalu bergegas memanggil penduduk desa lainnya. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengumpulkan semua penduduk desa ke peta gunung dan sungai. Lalu, Lu Ming ada di sini, menunggu dengan tenang. Saat ini, ada cerita tentang Tian Feng yang membunuh beberapa penduduk desa di dataran luar. Penduduk desa yang galak, Dewa Surga harus balas dendam, pergi dan lihatlah. Pergi. Hong Tuang mengaum, satu persatu, menuju desa kecil, berdiri di 4 sisi desa kecil itu. Kenapa, tidak ada orang? Apakah dia melarikan diri? Tidak, ada satu. Mata banyak orang tersapu, dan akhirnya tertuju pada Lu Ming. Yah, kakak laki-laki bela diri, kakak perempuan bela diri. Mata Lu Ming menyapu kerumunan dan menemukan kenalan. Hati Tian Hammer dan Suening. Lembah Longshan jauh dari sini.
Tanpa diduga, Tianhammer dan Sue Ningsin muncul di sini. Tianhammer dan Sue Ningsin, seperti yang lainnya, berdiri di kejauhan dan menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Itu, Moyang ada di sini. Wanita yang cantik, siapa wanita itu? Tiba-tiba ada keributan di kerumunan, melihat ke satu arah. Di arah itu, ada sekitar selusin orang, 2 pria dan wanita muda, dan lebih dari selusin pria dan wanita tua. Satu persatu, nafas mereka sangat kuat, dan roh jahat melonjak. Nianxing. Melihat salah satu dari mereka, mata Lu Ming berbinar. Salah satu pemuda dan pemudi tercantik dalam 2 tahun itu adalah Xie Nianxing. Yang lainnya adalah Moyang, salah satu dari 10 roh jahat di Changsu. Lu Ming menatap Xie Nianxing, dan Xie Nianxing juga menatap Lu Ming pada saat yang bersamaan. Saat mereka saling memandang, Xie Nianxing sedikit terkejut. Kemudian, dia menunjukkan senyum di matanya dan mengedipkan mata pada Lu Ming. Ya, aku telah dikenali. Lu Ming tersenyum. Dia dan Xie Nianxing terlalu akrab. Semudah apapun penampilan seseorang, nafas dan penampilannya bisa berubah, tapi matanya tidak akan berubah. Jelas, Xie Nianxing mengenali Lu Ming melalui matanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit pada Xie Nianxing, dan Xie Nianxing juga sedikit mengangguk. Niat Lu Ming bukan untuk mengungkapkan identitasnya untuk saat ini. Xie Nianxing secara alami memahami maksud Lu Ming. Di samping Xie Nianxing, Moyang tampaknya memperhatikan ketidaknormalan Xie Nianxing dan menatap Lu Ming. Cahaya dingin dan sedikit keraguan muncul di matanya. Para dewa datang. Terdengar teriakan kaget. Di kejauhan, setidaknya ada puluhan sosok, melangkah ke udara. Mengenakan jubah putih, nafasnya kuat, muda, setengah baya dan tua. Orang yang berjalan di depan bermandikan cahaya suci seperti bintang-bintang yang menopang bulan. Yu Sheng. Sekilas Lu Ming mengenali pria itu. 1,5 tahun yang lalu, Yu Sheng adalah pemimpin Tian Shenzong di Changshan. Dia berbakat dan kuat. 1,5 tahun kemudian, Yu Sheng menjadi lebih kuat, dan nafasnya yang kuat memenuhi langit dan bumi, yang sangat mengerikan. Tahap awal Kaisar ke-8 Dinasti Wu. Ini adalah kultivasi Yu Sheng. Jelas, dalam 1,5 tahun ini, Yu Sheng telah membuat kemajuan besar. Orang-orang Tian Shenzong, berdiri di langit di atas desa, menatap Lu Ming. Kamu yang membunuh Tian Jiao dari Tian Shenzongku. Yu Sheng berbicara dengan dingin. Tidak buruk. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Penduduk desa sangat berani untuk menemukan kalian semua. Pada Yu Sheng Bian, seorang pria parubaya berteriak, mengirimkan 7 puncak atmosfer kultivasi Kaisar Wu. Haha, itu benar-benar sekte besar. Sangat kuat dan mendominasi. Murid-muridnya lari ke desa pegunungan terpencil ini, menggertak penduduk desa biasa, dan mengambil tablet peringatan leluhur mereka. Layak menjadi sekte pertama di Changsu dengan miliknya sendiri nama. Lu Ming mencibir. Nadanya penuh sarkasme, terutama yang mengatakan, si Hao. Bab 1570. Kata-kata Lu Ming membuat semua orang di Tian Shenzong terlihat sangat jelek. Apa? Bagaimana cara memenangkan tablet peringatan? Dia layak menjadi murid sekte Dewa Surga. Sayang sekali, sekte seperti itu bisa setenar lembah Dewa Nagaku. Maafkan aku. Suara tebal terdengar, tapi itu adalah palu langit di satu sisi. Sejak pertemuan Baoding terakhir, hubungan antara Long Shengwu dan Tian Shenzong menjadi lebih buruk. Saat ada kesempatan, Tian Cui akan mengejeknya. Omong kosong, nak, kamu berani memfitnah klan dewaku. Kamu tidak bisa bertahan hari ini. Pria besar, yang merupakan puncak ketujuh Kaisar Wu, meraung dan melangkah keluar dengan tangan dan cakar yang besar. Di langit, tangan kuning besar terbentuk dan menggenggam Lu Ming. Di tangan Lu Ming, sebuah pisau kecil muncul, yang dia gunakan untuk mengukir patung. Wah! Lu Ming membuang pisaunya. Pisau itu, seolah menjadi kilatan petir, menusuk tangan kuning, dan kemudian terus berlari menuju pria besar itu. Wajah lelaki besar itu sangat berubah, dan kapak besar muncul di tangannya, dan dia memotong ke arah pisau. Kapan? Kapak besar memotong pisau. Pisau itu diledakkan dan kembali ke tangan Lu Ming. Tubuh pria besar itu bergetar hebat. Dia mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, dan seteguk darah menyembur keluar. Apa? Banyak penonton menjadi pucat dan menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa pisau yang dilempar Lu Ming jelas merupakan pisau biasa dan prajurit roh yang sangat biasa. Namun, jika pisau seperti itu dilemparkan sesuka hati, itu benar-benar memukul mundur seorang pria kuat dengan 7 puncak Kaisar Wu dan membuat mulutnya memuntahkan darah. Kekuatan semacam ini, terlalu mengerikan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pisau Lu Ming ditutupi oleh 6 tingkat kekacauan, yang seberat gunung? Seberapa sulit menyakiti orang biasa dengan 7 tingkat Kaisar Wu? Siapa kamu? Yu Sheng membuka mulutnya, wajahnya sedikit bermartabat. Dia tidak percaya ada ahli seperti itu di desa perbatasan kecil. Hanya seorang tukang kayu di desa. Lu Ming menanggapi dengan ringan. Semua orang saling memandang, seorang tukang kayu. Apakah ini sangat kuat? Mainkan iblis, lihat kapan kamu bisa berpura-pura, bunuh. Seorang lelaki tua melangkah keluar dan menikam Lu Ming dengan tombak. Wah! Pria kuat lainnya juga menembak, cahaya pedang yang mengerikan, ke arah kepala Lu Ming.
Keduanya adalah budidaya Basong Kaisar Wu. Mereka bekerja sama satu sama lain dan ingin membunuh Luming dengan satu gerakan. Membunuh. Luming minum dan melangkah dengan berat. Tubuhnya menjulang ke langit. Dia menghindari cahaya pedang dan meniup dengan kepalan. Ledakan. Tombak hukuman orang tua itu patah, dan tinjunya terus menghantamnya. Pria tua itu menjerit dan tubuhnya terkoyak. Seorang pria kuat dengan 8 Kaisar Wu yang kuat dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan. Wah! Kemudian, backhand Luming, sekali lagi membuang pisau di tangan, terbang ke tangan lain. Pria itu terkejut dan melawan dengan pedangnya. Lengannya mati rasa oleh kekuatan yang kuat pada pisaunya. Saat ini, bentuk tubuh Luming sudah mendekatinya. Ledakan. Sebuah ledakan, dunia berguncang, tubuh pria itu langsung dihantam. Tubuhnya terbang ribuan meter jauhnya, jatuh dengan keras ke tanah, tidak bernafas. Dalam sekejap, dia membunuh 2 orang kuat dari 8 Kaisar Berat Wu, dan membiarkan banyak orang menghirup udara dingin. Betapa kuatnya, kultivasi pria ini jelas merupakan puncak ke-6 Kaisar Wu. Dia memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat sehingga dia dapat membunuh 28 Kaisar dalam sekejap, yang sebanding dengan Tian Jiao teratas. Apakah orang ini peringkat atas Tian Jiao? Di sekeliling, ada diskusi dan kecurigaan. Mencari kematian. Mata Yu Sheng dingin, dan dia melangkah keluar ruangan. Cahaya suci memenuhi dirinya, dan tekanan mengerikan menekannya ke arah Luming. Banyak orang merasa bahwa Yu Sheng akan bergerak. Yu Sheng, bagaimanapun, adalah kebanggaan surga tertinggi dari tubuh roh yang unggul. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Meskipun ia juga Kaisar ke-8 dari Wu, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari kedua orang sebelumnya. Aku khawatir Yu Sheng dapat membunuh mereka dengan satu gerakan. Membunuh. Yu Sheng minum dengan dingin, dan di tangannya dia juga memadatkan tombak hukuman dewa dan membunuh Luming. Tombak hukuman Tuhan sangat tajam dan kuat, jauh dari sebanding dengan pria tadi. Ledakan. Cara Luming menghadapi pertempuran masih sangat sederhana. Dia hanya meniup tinju. Getaran yang mengerikan terdengar, dan tombak hukuman dewa di tangan Yu Sheng bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan mengerikan terus mengalir ke Yu Sheng, yang membuat wajahnya sangat berubah. Ledakan. Kemudian, tangan Luming yang lain juga meninju. Begitu wajah Yu Sheng berubah, tangannya yang lain, dengan tinju Luming, meraung lagi. Wajah Yu Sheng memutih dan tubuhnya mundur. Dia sebenarnya ditekan oleh Luming. 1,5 tahun yang lalu, Luming mampu membunuh kesombongan Yu Sheng meskipun prestasinya tertinggal 2 kali lipat. Terlebih lagi, pencapaian Luming berada di puncak 6 tingkat Kaisar Wu, sementara Yu Sheng berada di tahap awal dari 8 periode berat Kaisar Wu, dan selisihnya kurang dari 2. Membunuh. Luming minum, dan tinjunya seperti pelangi. Dia terus-menerus menyerang Yu Sheng. Yu Sheng meraung dan lampu menyala. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan Luming. Kedua pria itu bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan Yu Sheng ditekan dan mundur. Mari lakukan bersama. Bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. Orang lain dari Tian Shenzong meraung dan bergegas menyerang Luming. Membunuh. Luming meraung, di dalam tubuh, ada nyanyian naga, minuman besar, pedang ajaib Jue meledak. Mereka yang bergegas ke Luming berteriak seolah jiwa mereka tercabik-cabik. Di tangan Luming, tombak naga hitam muncul. Saat tombak bergetar, serangkaian tombak ditembakkan seperti kilat. Puff, puff, puff. Tiba-tiba, lebih dari 10 Tian Shenzong yang kuat dibunuh oleh Luming. Luming, dia adalah Luming. Yu Sheng membuka matanya dan meraung. Apa, dia Luming, bunuh. Dengan tentara suci. Sisa Tian Shenzong meraung. Bersenandung, bersenandung. Ada beberapa orang yang dipenuhi dengan nafas yang kuat, dan beberapa tentara suci muncul, memancarkan kecemerlangan yang mengerikan. Ini Luming, bunuh dia. Tidak jauh dari situ, ada beberapa orang kuat yang ingin meracuni. Saat ini, beberapa orang mengorbankan prajurit suci untuk membunuh Luming. Pada saat ini, orang-orang yang menonton perang di sekitar bingung. Luming. Ini Luming. Luming, yang terkenal di Changzhou 1,5 tahun yang lalu, siapa yang akan menantang Senzi pada upacara harta karun berikutnya? Dia bersembunyi di sini, di desa pegunungan kecil di perbatasan. Ini saudara Luming, ayo pergi. Membunuh. Hati Tian Hamer dan Suening tertegun. Mereka meraung dan bergegas maju. Di tangan mereka, prajurit suci juga terbang keluar dan meledak. Ledakan, ledakan. Beberapa orang kuat dari Tian Shenzong dibunuh secara langsung. Budidaya Tian Cui dan Suening Xin juga berkembang sangat pesat. Sekarang keduanya telah memasuki kelas 8 Kaisar Wu. Seperti Yu Sheng, mereka berada di tahap awal 8 kali lipat. Dengan pencapaian mereka, seberapa kuat mereka mengendalikan prajurit suci. Bab 1571. Pria dari Sekte Iblis Surgawi, mari kita blokir Sekte Racun Keinginan. Di sisi lain, Xian Yanxing memberi perintah. Adik perempuan bela diri, apa yang kamu lakukan? Minuman moyang. Ayo pergi. Xian Yanxing membuka mulutnya lagi, dan wajahnya menjadi dingin. Ya, orang suci.
Sebagai tanggapan, yang lain, bersama dengan Xian Yanxing, membunuh sekte racun hasrat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawanku? Mereka yang ingin meracuni sekte mengaum berturut-turut. Tapi wajah Xian Yanxing dingin, dan bunga teratai hitam digantung di atas kepalanya. Beberapa orang kuat yang ingin meracuni sekte itu memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Prestasi Xian Yanxing telah mencapai 7 puncak Kaisar Wu, dan kemajuannya luar biasa. Dan teratai hitam jelas adalah orang suci. Orang lain dari Sekte Iblis Alam Semesta, meskipun mereka tidak ingin bertarung, tetapi urutan perawan, mereka hanya bisa mengikuti. Moyang berdiri tidak jauh darinya, wajah dingin tidak bertangan, tapi mereka yang ingin meracuni yang kuat, tapi ketakutan. Moyang adalah salah satu dari 10 roh jahat di Changsu. Si Wei telah membobol keadaan semi-suci. Jika dia melakukannya, mereka akan berada dalam bahaya. Kembali, dulu. Orang kuat dari Sekte Racun meraung dan mulai bertahan dan mundur pada saat bersamaan. Dia tidak punya hati untuk bertarung lagi. Luming, di sisi lain, telah menunjukkan sayap hitamnya dan bergegas ke Sekte Tianshan. Tombak naga hitam telah diubah menjadi senjata sepanjang 1 kilometer, dan satu tembakan dilontarkan untuk meledakkan seorang prajurit suci. Pada saat yang sama, tombak naga hitam itu seperti kilat untuk menusuk orang kuat yang berada di puncak 8 tingkat Kaisar Wu. Puff, puff. Kemudian, sayap hitam dipotong seperti pisau, dan 7 kaisar yang berat dan 8 orang yang berat terbunuh. Dan hati Tianhammer dan Suening juga sangat kuat. Sekarang, palu Tianhammer raksasa telah digantikan oleh prajurit suci. Satu palu meledakkan palu, yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah prajurit suci, dia akan terbang dengan satu palu. Jika dia jatuh dengan satu palu, dia akan terbunuh atau terluka. Dan hati Suening mengendalikan pedang pertempuran prajurit suci yang berwarna-warni, yang juga sangat kuat. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, Luming menekan banyak Master Tian Shenzong, dan beberapa orang terbunuh. Pergi. Akhirnya, Yu Sheng meraung, membawa orang-orang lainnya, berbalik dan pergi, melarikan diri dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lebih dari 20 mayat. Ketiga pria Luming tidak mengejar mereka. Sisanya adalah beberapa orang kuat dari Kaisar Wu Zhexiong, dan mereka mengendalikan para prajurit suci. Mereka ingin melarikan diri dan membunuh mereka. Itu tidak mudah. Hahaha, adik seperguruan, jadi kamu di sini. Tahun ini, kamu menghilang dan tidak mendengar kabar sama sekali. Tian Cui menyingkirkan palu besar itu, menepuk Luming dengan keras dan tertawa. Aku akan kembali ke Lembah Naga, tapi aku tidak menyangka akan bertemu kakak dan adik seniorku di sini. Luming juga menunjukkan senyuman, tubuhnya berubah, menjadi penampilan aslinya. Luming. Suara dingin terdengar, Xian Yanxing melangkah ke udara, seperti penyihir, menarik perhatian semua orang. Sangat indah, apakah ini Santo dari Sekte Iblis Tianyu? Seharusnya, aku mendengar bahwa Sekte Iblis Tianyu, seorang suci baru, sangat anggun dan berbakat, dan telah diterima sebagai murid oleh pemimpin Sekte Iblis Tianyu dan dibudidayakan dengan penuh semangat. Beberapa orang membicarakannya. Xiao Qing. Senyum Luming, 2 orang 4 mata berlawanan, kasih sayang yang dalam, semuanya dalam diam. Mata Palutian menoleh ke arah Luming dan Xian Yanxing, dan berkata sambil menyeringai, haha, adik seperguruan, ini adik ipar. Benar-benar cantik, dan adik seperguruan itu benar-benar anak laki-laki emas dan gadis giok. Ini pertandingan alami. Adik laki-laki, ipar perempuan sangat cantik sehingga mereka tidak memperkenalkan kita. Ini harus dihukum. Hati Snowning juga bercanda. Haha. Luming tersenyum, lalu dia memperkenalkan mereka. Xian Yanxing juga dengan sopan memberi hormat pada Tianhammer dan hati Suening, membuat Tianhammer dan Suening Xin bahagia. Adik seperguruan, sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Mereka telah membunuh begitu banyak orang di Tian Shenzong. Tian Shenzong tidak akan menyerah. Kita tidak bisa terlibat di dalamnya. Saat ini, suara sumbang terdengar, dan Moyang datang, wajahnya sangat dingin, terutama saat dia melihat ke arah Luming, ada sinar pembunuhan di matanya. Kamu pergi dulu, aku ingin bersama Luming. Kata Xian Yanxing. Adik perempuan bela diri, kamu. Wajah Moyang lebih dingin. Melihat Luming, dia menunjukkan kecemburuan yang kuat, dan peluang pembunuhan di matanya lebih dingin. Pada awalnya, saat Xian Yanxing bergabung dengan Sekte Iblis Tianyu, Moyang telah ditutup. Kemudian, saat pertemuan Dingbao akan dimulai, Moyang meninggalkan celah tersebut. Ketika dia melihat Xian Yanxing, dia secara alami terkejut dan merupakan adik perempuannya. Dalam benaknya, Xian Yanxing sudah menjadi wanitanya. Belakangan aku mendengar bahwa Xian Yanxing sebenarnya punya pacar, dan dia langsung dipenuhi dengan kecemburuan dan pembunuhan yang kuat. Oleh karena itu, pada awalnya di Changshan, dia akan bergerak untuk memblokir Maple Ungu. Adik perempuan bela diri, tidak aman di sini. Lebih baik aku tinggal bersamamu. Mata Moyang berbalik. Ini membuat alis Xian Yanxing mengernyit. Dan Luming, di matanya juga memancarkan sinar pembunuhan. Bagaimana bisa Luming tidak melihat ide Moyang? Adik laki-laki dan perempuan melepaskan beberapa orang. Beberapa orang benar-benar berkulit tebal. Apakah kamu tidak malu untuk bersikeras mengikuti mereka? Tianhammer mencibir dan mencibir. Apa yang kamu katakan? Kata Moyang dengan wajah muram.
Seseorang tahu apa yang aku katakan. Palu langit melengkungkan mulutnya. Bersenandung. Mo Yang Leng bersenandung, memandang Xian Yanxing dan berkata, adik seperguruan, kau harus berpikir jernih bahwa kami Sekte Iblis Tianyu dan Lembah Naga adalah bagian dari sekte yang berbeda. Selain itu, Lu Ming, yang menantang Senzi, akan dibunuh oleh Senzi 1,5 tahun kemudian. Kamu tidak bisa hidup lama. Kamu bisa meninggalkannya sekarang, dan kamu tidak bisa hidup lama. Mo Yang. Xian Yanxing memberikan minuman dingin, dan wajahnya sangat dingin. Dia berkata, aku beritahu kamu, setelah 1,5 tahun, Lu Ming tidak akan mati, dan yang mati akan menjadi anak Tuhan. Selain itu, kamu adalah kakak seperguruan aku, jadi aku akan menghormati kamu. Jika orang lain mengatakan itu, aku akan melakukannya. Sekarang, tolong pergi, atau aku akan memalingkan muka. Adik perempuan bela diri, kamu. Wajah Mo Yang sangat jelek. Akhirnya, dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berbalik dan pergi. Orang lain dari Sekte Iblis Tianyu juga pergi bersama Mo Yang. Lu Ming, maafkan aku. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan meminta maaf. Haha, kamu dan aku, mengapa kamu harus mengatakan kata-kata seperti itu, dan itu menunjukkan bahwa kamu memiliki pesona yang luar biasa, kecantikan yang begitu menawan, jika kamu menyukaiku, aku memiliki rasa pencapaian yang lebih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bao. Xian Yanxing juga menunjukkan senyuman. Ngomong-ngomong, Xiao Qing, kenapa kamu di sini? Tanya Lu Ming. Sekte Iblis Tianyu berdekatan dengan Lembah Dewa Naga, jauh dari barat Changsu. Bagaimana Xian Yanxing dan istrinya bisa muncul di sini? Bahkan jika aku mendengar beritanya, aku tidak akan datang secepat ini. Mo Yang dan aku, serta Iblis Tianyu lainnya, sedang mengejar pengkhianat Sekte Iblis Tianyu. Kami kebetulan ada di sekitar sini. Ketika kami mendengar beritanya, kami buru-buru melihatnya. Kata Xian Yanxing. Setelah itu, Lu Ming bertanya lagi pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Ternyata mereka bepergian dan mengambil risiko. Mereka berada tepat di sebelah barat Changsu. Setelah mendengar kabar tersebut, mereka pun datang untuk menonton. Bab 1572. Dataran Tianfeng telah berubah. Apa? Pergi dan lihat. Saat ini, sebuah pesan datang, orang-orang di sekitar pengamatan, harus terbang ke dataran Tianfeng. Apakah dataran Tianfeng berubah? 4 wajah Lu Ming juga bergerak. Bagaimana kita pergi, adik seperguruan? Jalan Tian Cui. Oke, pergi. Segera, Lu Ming, Xian Yanxing, Tian Cui dan Sue Ningxin terbang ke dataran Tianfeng. Kicauan. Saat ini, terdengar suara nyanyian Phoenix di dataran Tianfeng. Mendengarkan suara itu, penuh keputusasaan dan kengganan. Suara Feng Ning semakin kecil dan semakin kecil. Kedengarannya semakin lemah dan semakin lemah. Lu Mingdao. Apakah karena Phoenix, burung suci, akan jatuh, sehingga terus berkicau? Xian Yanxing menebak. Itu tidak mungkin, Lu Mingdao. Segera, keempatnya sampai di pinggiran dataran Tianfeng. Dataran Tianfeng memiliki wilayah yang luas dan jangkauan yang sangat luas. Banyak orang berdiri di udara di luar dataran luas. Keempat pria Lu Ming, berdiri di belakang, sama sekali tidak mengesankan. Huhu. Di dataran Tianfeng, angin kencang melolong, dan tornado raksasa menyapu dunia. Mereka sangat banyak dan padat sehingga bisa dilihat dari jauh. Mereka sangat spektakuler. Tidak ada yang tahu bagaimana tornado ini terbentuk. Tampaknya tiba-tiba muncul 80.000 tahun yang lalu. Beberapa orang berspekulasi bahwa pernah ada pertempuran yang mengerikan antara yang kuat dan kekuatan hukum. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa itu terbentuk karena pembentukan susunan yang besar. Ada pendapat yang berbeda dan tidak ada jawaban yang diterima secara universal. Tapi sekarang, beberapa tornado benar-benar bergerak, perlahan bergerak menuju kedalaman dataran Tianfeng. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak tornado yang bergerak ke arah yang sama menuju kedalaman dataran Tianfeng. Perlahan, di dataran Tianfeng, masih ada tornado, semakin sedikit orang. Saat ini, ada Feng Ning, sepertinya mendengar lebih jelas. Anginnya hilang, apa yang terjadi di dalam? Pasti ada harta di dalamnya. Di semua area terlarang, peluang dan krisis hidup berdampingan. Sekarang angin di langit telah memudar, ini adalah kesempatan langka selama 1.000.000 tahun. Banyak orang bergerak dan menunjukkan mata panas mereka. Wah! Tiba-tiba, seseorang bergerak dan bergegas ke dataran Tianfeng. Dia menghindari tornado yang tersisa dan bergegas ke kedalaman dataran Tianfeng. Melihat pria itu baik-baik saja, lebih banyak orang bergerak, terus-menerus bergegas ke dataran Tianfeng dan menghilang dari pandangan orang. Pergi, masuk dan lihat. Jika ada bahaya, belum terlambat untuk berhenti. Lebih banyak orang bergegas ke dataran Tianfeng. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Mereka harus menangkap kesempatan itu sendiri. Pelangi berkedip, tidak tahu berapa banyak bayangan, bergegas ke dataran Tianfeng, menghilang. Lu Ming melihat orang-orang yang ingin meracuni, seperti Yu Sheng dan Mo Yang, yang juga bergegas ke dataran Tianfeng. Ayo pergi dan lihat juga. Lu Mingdao. Sesuai seleraku. Bagus.
Tian Cui dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, dan mereka semua melangkah keluar dan bergegas ke dataran Tianfeng. Suara mendesing. Begitu mereka bergegas ke dataran Tianfeng, mereka merasakan angin bersiul ke arah mereka seperti pisau. Mereka melindungi diri mereka dengan zenyuan dan memblokir angin kencang seperti pedang. 4 orang dengan hati-hati menghindari tornado itu, menuju ke dalam. Tornado yang tersisa, masih banyak, dan terus bergerak, tetapi kecepatannya tidak cepat, ada banyak celah, cukup untuk dilewati dengan mudah. Segera, ketiganya terbang ke ribuan mil. Mati. Tidak jauh, beberapa orang berkelahi. Salah satunya, yang terlempar, terlibat dalam angin puting beliung, dan langsung berteriak melengking. Di mata Luming, pria ini dihancurkan oleh tornado. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tian Cui menjilat lidahnya. Luming mengeluarkan prajurit roh level 9 dan melemparkannya ke tornado terdekat. Setelah terlibat dalam tornado, prajurit roh level 9 dihancurkan sebelum bernafas beberapa kali, dan dipotong-potong oleh angin yang mengerikan. Wajah keempat orang itu bermartabat. Kekuatan tornado itu sangat mengerikan. Tidak heran jika orang kuat di tanah suci terlibat. Itu bukan kebohongan. Keempat terus bergerak maju. Sepanjang jalan, mereka melihat tanah yang datar dan tandus. Sua. Tiba-tiba, lihat tornado, buang dahan. Ini kayu Phoenix. Mata Luming cerah. Penglihatan mereka, seberapa kuat, bahkan jika masih ada jarak, mereka telah melihat dengan jelas, di dahan, ada jejak Phoenix, itulah ciri-ciri kayu Fengxiang. Menurut penduduk desa, kayu Fengxiang yang mereka dapatkan juga meledak dari dataran Tianfeng. Keempatnya bergegas ke Fengxiangmu. Bagian kayu Fengxiang ini panjangnya 3 meter dan setebal pinggang pria. Itu terlihat seperti cabang dari kayu kuno yang besar. Haha, berapa harga batu mentah untuk bagian sebesar itu? Tian Cui tertawa. Sua, sua, sua. Saat itu, suara langit pecah terdengar, dan 7 atau 8 sosok muncul dan mengelilingi keempat orang itu. Letakkan kayu Phoenix dan gulingkan. Seorang lelaki tua berbaju hitam minum dingin. 7 atau 8 orang, semuanya setengah baya atau tua, satu persatu nafas yang kuat dan kuat, yang terlemah, sebenarnya memiliki kultivasi Kaisar Wu 8 kali lipat. Ada beberapa orang, tetapi juga mencapai 9 Kaisar Wu yang berat. Katakan pada kami untuk keluar dari sini. Jika kamu ingin mati, cobalah. Di tangan Tian Hammer, sebuah palu besar muncul dengan tatapan ganas di matanya. Keras kepala, bunuh. Jubah hitam meraung dan memimpin untuk membunuh Tian Cui. Tombak panjang menembus langit dan menutupi langit. Mati. Palu langit meraung, dan palu besar itu membombardir sisi lain. Ledakan. Bayangan tombak menghilang di seluruh langit, dan palu besar itu langsung membombardir tubuh pihak lain. Ketika pihak lain bergabung, tubuhnya hancur dan rata, terbang ratusan meter jauhnya, dan tidak ada nafas. Satu gerakan, bunuh. Bergandengan tangan. Pria tua berbaju hitam itu meraung, dan nafas dari 9 puncak Kaisar Wu pecah, dan sebuah tenda pisau yang mengerikan menebas Luming. Luming dan Tian Shenzong pernah bertempur sebelumnya. Jelas, orang-orang ini tidak hadir dan tidak mengenal mereka. Jika mereka melihat perang, mereka tidak akan mulai melawan mereka. Luming mencibir di sudut mulutnya, dan Zenyuan bergegas ke sarung tangan Liu Yuan dan mengepalkan tinjunya. Ledakan. Berat sarung tangan Liu Yuan telah sangat berubah. Selain medan kacau dan Gong Zhenjutian, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika satu pukulan meledak, cahaya pisau lawan langsung runtuh, dan kekuatan tinju terus menuju ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu sangat berubah, dan dia meletakkan pedangnya di depannya. Kapan? Tinju Luming dibombardir dengan pedang. Pedang itu langsung meledak. Tinjunya terus membombardir pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berbaju hitam mengeluarkan raungan yang tidak rela, dan tubuhnya seperti pedangnya. Meledak. Kaisar Wu tidak memiliki prajurit suci. Dia benar-benar lemah. Luming memutar mulutnya. Bab 1573. Jika kata-kata Luming didengar oleh beberapa orang dari klan kecil, aku khawatir mereka akan muntah darah karena marah. Prajurit suci, tetapi senjata khusus untuk yang kuat di tanah suci, sangat berharga. Ada beberapa di bawah tanah suci. Sebelum Luming, hampir semuanya adalah talenta tingkat atas yang dilatih oleh sekte masing-masing. Namun, hanya ada sedikit prajurit suci di beberapa klan kecil. Bahkan jika ada beberapa klan kecil dengan prajurit suci, itu juga merupakan harta karun Zhenzong. Bahkan di 13 sekte teratas Changzhou, sebagian besar dari 8 atau bahkan Kaisar ke-9 dari Kaisar Wu menggunakan tentara roh Kaisar, dan bahkan banyak orang setengah suci menggunakan tentara roh Kaisar, bukan tentara suci. Alam sihir. Di sisi lain, Xian Yanxing minum dengan hati-hati, dan ladangnya menyebar. Di ladangnya, ada hantu gadis cantik duduk bersila dan menekan semua sisi. Seorang lelaki tua Wu Huang Jiuchong, diselimuti dunia iblis Xian Yanxing, meraung seperti orang gila. Kemudian Xian Yanxing bertepuk tangan bahwa lelaki tua itu telah dibunuh. Alam iblis. Tampaknya Xiao Qing menjadi lebih kuat ketika dia memasuki Ratu Wu. Luming bergerak dalam hatinya dan senang untuk Xian Yanxing. Tidak heran jika tubuh roh Xian Yanxing benar-benar merupakan tubuh roh yang unggul.
Lu Ming memiliki perasaan samar bahwa Xian Yanxing masih memiliki kekuatan yang mengerikan di tubuhnya. Dalam hati Lu Ming, saat dia mengalihkan pikirannya, Tian Hammer dan Sui Ningsin masing-masing membunuh satu orang. Dari 7 atau 8 orang kuat, 3 tersisa dalam sekejap. Pergi-pergi. 3 orang yang tersisa, hampir mati ketakutan, melarikan diri dengan gila-gilaan. Lu Ming 3 orang, juga malas mengejar, orang-orang ini, lihatlah orang-orang dari klan kecil, beberapa orang tidak memperhatikan. Mari kita bagi potongan kayu Feng Xiang ini sama rata. Lu Ming meraih Feng Xiangmu. Zhen Yuan mengembun seperti pisau. Dia membagi Feng Xiangmu menjadi 4 bagian, satu untuk masing-masing dari 4 bagian, dan mengambilnya. Apakah ada pohon Phoenix besar di dataran Tianfeng? Tian Cui menjilat desa dengan mulut menjilat, mengungkapkan cahaya panas. Bagian tadi jelas hanya cabang. Cabangnya begitu besar. Seberapa besar bagasinya? Phoenix, burung dewa, tinggal di dataran Tianfeng, mungkin di batang kayu Feng Xiang. Lu Ming berspekulasi. Kemudian keempatnya melanjutkan. Adik perempuan bela diri. Tak lama, sebuah suara terdengar dan matahari ajaib terbang dari satu sisi. Lu Ming, Xian Yanxing, Tian Cui dan Sui Ningsin semuanya memiliki kerutan di alis mereka. Mereka tidak menyangka akan bertemu yang jahat ini lagi di sini. Adik perempuan bela diri, aku telah menemukanmu. Dengan senyum di wajahnya, Moyang terbang mendekat dan menatap Xian Yanxing dengan prihatin. Seseorang benar-benar tidak tahu, kakak ipar semua menyuruhmu pergi, bagaimana menemukannya? Palu surga meremehkan jalan. Moyang melirik Tian Cui, dan matanya berkilat tajam. Jika Xian Yanxing tidak ada di sini, dia akan membunuh Tian Cui dan Lu Ming. Adik perempuanku adalah putri suci Sekte Iblis Tianyu. Kali ini, aku diperintahkan untuk melindungi keselamatan adik perempuanku. Aku harus mengikuti sisinya. Moyang Dao. Xian Yanxing mengerutkan kening dan berkata, Moyang, aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Lu Ming akan melindungiku secara alami. Adik perempuan bela diri, aku tidak berani melanggar perintah tuanku. Kalau tidak, aku akan dihukum jika aku kembali. Oleh karena itu, bahkan jika kamu mengusir aku akan mengikuti adik perempuan aku. Moyang Dao. Nima, kulit beberapa orang lebih tebal dari gajah. Palu surga tidak senang. Ini lebih dari gajah. Lebih tebal dari tembok. Aku pernah melihat yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat yang tidak tahu malu. Hati Suening mengikuti pembukaan. Diam. Jika kamu menghinaku lagi, aku akan membunuhmu. Yang jahat minum, dan tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang keras, yang penuh dengan ki jahat, seperti nyala api yang menyala. Menyentuh, menyentuh. Hati Tian Hammer dan Suening, ditekan oleh nafas ini, mau tidak mau mundur beberapa langkah. Sua. Lu Ming muncul di depan pikiran dan tubuh Tian Cui dan Suening. Sayap hitamnya terbuka untuk menahan bau yang jahat. Moyang, salah satu dari 10 roh jahat di Changzhou, telah lama mencapai tingkat setengah suci. Jelas bukan apa yang bisa mereka kalahkan sekarang. Moyang, mereka adalah temanku. Kamu harus memindahkan mereka kecuali kamu menginjak tubuhku. Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming dan memelototi Moyang. Di mata Moyang, ada nyala kecemburuan, seolah terbakar. Matanya berkilat dengan cahaya yang ganas, dan kemudian dia tiba-tiba tertawa dan berkata, adik perempuan, kamu adalah temanmu. Bagaimana aku bisa melakukannya? Ayo pergi, aku akan berangkat dengan kamu. Mungkin ada harta karun di dataran Tianfeng. Xian Yanxing dengan dingin menatap yang ajaib, tetapi juga tidak berdaya, yang jahat bersikeras untuk mengikuti, dia juga tidak punya pilihan. Tidak ada yang mengantri, teruskan. Dataran Tianfeng sangat luas, dan mereka telah menempuh jarak ribuan mil. Setelah tornado raksasa, mereka perlahan masuk jauh ke dataran Tianfeng. Dalam perjalanan, aku mendengar suara Feng Ming beberapa kali, tetapi aku merasa suaranya semakin kecil dan semakin kecil. Kenapa? Kamu tahu, sepertinya ada bagian dari kayu harum Phoenix di sana. Tiba-tiba, matahari ajaib menunjuk ke suatu arah. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat sepotong kayu harum Phoenix di sebelah kiri. Ada batu besar yang tertiup angin, dan ada batu besar yang akan dipoles di sana. Kayu harum Phoenix ada di antara batu-batu besar. Semua orang bergegas ke masa lalu, yang tidak memperhatikan, mata jahat yang menunjukkan jejak cibiran puas, serta mesin pembunuh yang dingin. Tidak, ada penyergapan. Kembali. Saat dia mendekati Feng Xiangmu, Lu Ming merasakan krisis yang kuat tanpa bisa dijelaskan. Dia berteriak dan mencoba menarik kembali Xian Yanxing. Tapi sudah larut. Sosok itu melintas dan setidaknya ada selusin sosok, yang bergegas keluar dari balik batu besar dan mengepung 5 orang Lu Ming. Yu Sheng, Tian Shenzong, dan Yu Duzong. Lu Ming melirik dan menemukan salah satunya, Yu Sheng. Orang lain tidak terlalu muda. Mereka bisa melihat pakaian mereka. Ada orang yang tergabung dalam sekte dewa dan mereka yang ingin meracuni orang. Lu Ming, kali ini, lihat bagaimana kamu mati. Mata Yu Sheng dingin. Bocah ini, dia membunuh begitu banyak orang di keluarga dewa kita. Dia benar-benar ingin mati. Tian Shenzong, seorang lelaki tua dengan rambut putih, berbicara dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya meledak dengan keheranan. Setengah suci.
Lu Ming, Tian Cui, Sue Ningxin dan Xian Yanxing semuanya berubah wajah. Sisi lain mengirimkan setengah suci yang kuat. Ledakan, ledakan. Kemudian, ada beberapa hembusan nafas yang mengerikan, tekanan yang mengerikan, menuju Lu Ming beberapa tekanan orang. Setengah suci lagi. Sekte Dewa Surga, menginginkan sekte racun, semuanya memiliki setengah orang suci. Secara keseluruhan, 3,5 orang suci. Meskipun Wu Huang Jiuchong adalah perbedaan besar dari Ban Sheng, itu jauh dari sederhana. Dengan budidaya Tian Cui dan Sue Ningxin, pada tahap awal dari 8 periode berat Wu Huang, tidak apa-apa untuk membunuh puncak Jiuchong Kaisar Wu biasa, tetapi dia bukan lawan ketika dia bertemu Ban Sheng. Belum lagi 3,5 orang suci. 1,5 tahun yang lalu, Lu Ming kembali dari Gunung Changshan ke Lembah Dewa Naga, dan bertemu dengan pengepungan kultus roh jahat. Dia setengah suci, dan hampir memaksa Lu Ming menemui jalan buntu. Bab 1574. Jelas kali ini, Sekte Tian Shenzong dan Yudu bertekad untuk membunuh Lu Ming. Selain itu, di dataran Tianfeng, Lu Ming dan mereka tidak tahu cara mati. Lembah Dewa Naga tidak bisa membalaskan dendam mereka. Tidak normal mati di area terlarang. Kedua Sekte Iblis Tianyu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu bisa pergi. Pria tua berambut putih itu menatap Moyang dan Xian Yanxing. Baiklah, kita akan segera pergi. Moyang malah sibuk jalan. Tidak, aku tidak akan pergi. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping Lu Ming dengan mata tegas. Adik perempuan bela diri, apa yang kamu lakukan? Lu Ming sangat berani sehingga dia telah menyinggung Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Dialah yang mencari kematiannya sendiri. Mengapa kamu harus menemaninya? Yang jahat meraung karena iri. Pergilah, kamu pergi sendiri, hidupku sendiri, pilihanku sendiri. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Tidak, kamu adalah adik perempuanku. Kamu adalah putri suci Sekte Iblis Tianyu. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada tuanku, dan aku akan membawamu pergi. Mo yang tangguh. Xiao Qing, kamu pergi. Pada titik ini, Lu Ming membuka mulutnya. Tidak, aku akan menemanimu. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dan terlihat tegas. Dia tahu bahwa Lu Ming adalah untuk kebaikannya, tetapi dia tidak mau pergi. Sua. Pada saat ini, Moyang mulai menggenggam bahu Xian Yanxing, dan kekuatan hukum mengalir masuk, menyegel pencapaian Xian Yanxing. Dia meraih Xian Yanxing dan dengan cepat mundur. Moyang, lepaskan aku. Xian Yanxing meraung. Aku tidak akan membiarkanmu mati bersama Lu Ming. Moyang berkata dengan dingin, memegang Xian Yanxing dan menarik diri dari pengepungan. Lakukan. Begitu Moyang dan Xian Yanxing mundur, lelaki tua berambut putih dari Sekte Tianshan meraung. Di tangannya, sebuah tombak muncul, mengirimkan udara tajam yang mengerikan, dan membunuh Lu Ming. Tidak diragukan lagi, ini adalah prajurit suci. Wah! Di belakang Lu Ming, bulu dan sayap hitam muncul, dan pada saat yang sama, perisai prajurit suci muncul dan ditempatkan di depannya. Kapan? Tombak itu menusuk perisai prajurit suci, yang langsung menghempaskan perisai itu. Kemudian tombak terus menusuk sayap bulu hitam. Lu Ming merasakan kejutan besar di sekujur tubuhnya dan dihembuskan oleh kekuatan yang mengerikan. Di sisi lain, Tian Hammer dan Sue Ningxin menggunakan prajurit suci secara bersamaan. Namun, separuh orang suci lainnya juga mengendalikan para prajurit suci. Mereka sangat kuat, hati Tian Hammer dan Sue Ning tidak terkalahkan sama sekali. Seperti Lu Ming, mereka terpesona, ki dan darah mereka bergulir, dan mereka hampir memuntahkan darah. Jangan terobsesi dengan perang, ayo pergi dulu. Penggemar sayap bulu hitam, Lu Ming muncul di Tian Cui dan Sue Ningxin. Kali ini, Sekte Tianshan dan Sekte Yudu jelas sudah siap. 3,5 orang suci semuanya menguasai para prajurit suci. Bahkan beberapa dari 9 kelas berat Kaisar Wu juga menguasai para prajurit suci. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, jauh dari mampu mengalahkan mereka sekarang. Gelembung. Lu Ming memanggil. Kicauan. Gelembung melambaikan cakar kecilnya, dan saluran ruang waktu muncul. Ketiganya akan melintasi ruang dan waktu dan keluar dari sini. Mau pergi, mimpi. Setengah orang suci Tian Shenzong lainnya minum dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, sebuah tripod besar berubah menjadi seukuran gunung. Itu dihancurkan dan dihancurkan di pintu masuk ruang dan waktu, menghalangi jalan 3 orang. Cepatlah ke arah Sekte Racun Keinginan. Lu Ming berbicara kepada Tian Cui dan hati Sue Ning. Meskipun gas beracun dari Sekte Yudu sangat kuat dan dapat membunuh orang tanpa terlihat, kekuatan serangannya jauh dari Sekte Tianshan. Ketika jalur ruang dan waktu terhalang, mereka bergegas keluar dari arah Sekte Yudu. Membunuh. Tian Cui mengaum, dan ketiga orang itu bergabung bersama untuk mengendalikan tentara suci dan menyerang dengan gila-gilaan ke arah Sekte Racun Keinginan. Wah, wah. Di tepi, semua jenis serangan menyerang ketiga orang itu. Lu Ming mengendalikan perisai prajurit suci dan sayap bulu hitam, dan mempertahankannya dengan seluruh kekuatannya. Bang, bang. Semua jenis serangan jatuh pada perisai dan sayap hitam Lu Ming, dan membuat raungan keras. Tubuh Lu Ming bergetar, ki dan darahnya melonjak, dan mulutnya meluap dengan darah.
Bunuh, bunuh, bunuh. Palu langit meraung dengan liar, dan naga bernyanyi di salju. Keduanya bekerja sama untuk membuat dampak terus-menerus ke arah depan. Kekuatan bertarung kedua pria itu memang luar biasa. Kecuali mereka setengah orang suci, tidak ada yang menghentikan mereka. Beberapa orang kuat dari sekte racun diledakkan oleh palu besar dari palu surgawi, berubah menjadi gas beracun dan mundur. Dengan kerjasama ketiga orang itu, mereka akan bergegas keluar dari pengepungan ke arah itu. Hukum rotan beracun, sekitar. Setengah orang suci dari sekte Yudu penuh dengan gas beracun. Dia banyak minum dan menekan tangannya ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, tanaman merambat beracun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Masing-masing tertutup duri, menutupi langit dan matahari. Tidak baik. Wajah Luming berubah. Jenis rotan beracun ini adalah hasil dari hukum rotan beracun. Itu penuh dengan racun dan sangat keras. Serangan Tian Hammer dan hati Suening jatuh pada pohon anggur beracun, yang sama sekali tidak dapat mematahkan pohon anggur beracun. Poison Fin akan menutupi tiga orang dari segala arah, dengan cepat menutup. Wah! Sayap hitam menjadi lebih besar dan membungkus tiga orang di bawah sayap hitam untuk membentuk bola. Saat berikutnya, racun bulu tangkis akan membentuk aturan hitam. Zizizi. Tanaman merambat beracun melilit sayap bulu hitam dan mengeluarkan suara yang keras, tetapi sayap bulu hitam bagaimanapun juga adalah prajurit suci, dan tanaman merambat beracun tidak dapat menembus. Bahkan jika itu adalah tingkat terendah dari tentara suci Ming, itu bukan semi-saint yang kuat yang dapat menerobos, kecuali orang kuat dari tanah suci, adalah mungkin untuk menghancurkan tentara suci dengan paksa. Apakah berguna untuk bersembunyi di cangkang kura-kura? Aku melihat apakah prajurit sucimu dapat melindungimu dalam tornado itu. Setengah orang bijak dari sekte racun keinginan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, memanipulasi tanaman beracun, dan terbang menuju tornado. Ketika tornado mendekat, setengah orang bijak dari sekte racun keinginan bertepuk tangan dengan pohon anggur beracun yang membungkus Luming dan terbang langsung ke tornado. Luming. Di kejauhan, Xian Yanxing mengaum dan meronta-ronta, tapi dia ditangkap mati oleh Moyang dan sulit untuk bergerak. Haha, Luming, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan mati jika kamu melawan klan dewaku. Yu Sheng tertawa. Suara mendesing. Tornado meraung, luar biasa, bergerak perlahan menuju kedalaman dataran Tianfeng. Setelah melihat penampilan sebentar, mereka pergi satu demi satu. Moyang, lepaskan aku. Xian Yanxing mengaum, mata indah, penuh jejak darah dan pembunuhan dingin. Adik perempuan bela diri, apa yang akan kamu lakukan? Luming dan istrinya dikirim ke tornado, dan mereka mati. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Siapa yang menyuruhnya untuk menyinggung sekte dewa-dewa dan sekte racun keinginan? Evil yang mencibir, tapi hatinya sangat gembira. Luming, akhirnya mati, sekarang Xian Yanxing harus menyerah. Moyang, lepaskan aku, atau aku tidak akan mati bersamamu. Sebaliknya, Xian Yanxing menjadi tenang pada saat ini. Namun, dia penuh dengan kesempatan yang dingin dan menusuk, yang membuat Moyang merasa kedinginan. Jalang, bagaimanapun, Luming sudah mati. Aku akan membuatmu mati untukku di masa depan. Moyang berpikir untuk mengertakkan gigi di dalam hatinya, dan kemudian melepaskan Xian Yanxing. Segera setelah Xian Yanxing dilepaskan, kijahat Xian Yanxing pecah dan kultivasinya dipulihkan. Bab 1575. Xian Yanxing pulih dari kultivasinya, tetapi matanya lebih dingin. Dia memandang Moyang dan berkata, Moyang, kamu benar-benar tercela. Kamu berkolusi dengan sekte Dewa Surga dan keinginan sekte racun untuk diam-diam menyakiti Luming. Kamu memang 10 roh jahat teratas di Changsu. Bahasanya penuh ironi. Adik perempuan bela diri, bagaimana menurutmu? Wajah Moyang sedikit berubah, menunjukkan sedikit senyum jelek. Apakah kamu tidak berani mengenalinya? Bagaimana para dewa dan para pecinta narkoba bisa tahu di mana kita berada? Terlebih lagi, sangat akurat untuk menyergap di sini. Bukan seseorang yang memberitahu. Ada apa? Kamu sengaja mencari kami, dan kemudian kamu datang bersama kami hanya untuk menyampaikan berita. Xian Yanxing mengeluarkan suara dingin. Dia sangat pintar sehingga dia pikir itu kebetulan bertemu dengan Moyang, tetapi sekarang dia tahu bahwa semuanya diatur oleh Moyang. Adik perempuan bela diri, jangan memfitnah aku. Moyang dingin. Aku tahu yang terbaik apakah aku melakukannya atau tidak. Aku peringatkan kamu untuk tidak mengikutiku lagi, atau aku akan membunuhmu. Xian Yanxing membuka mulutnya dengan dingin, lalu bergerak dan terbang menuju Luming, tornado mereka. Pelacur, cepat atau lambat kamu akan meminta belas kasihan di depanku. Melihat punggung Xian Yanxing, mata yang jahat penuh dengan warna ganas dan api keinginan jahat yang kuat. Xian Yanxing datang ke tornado yang dimasuki Luming dan menyaksikan dari kejauhan. Suara mendesing. Tornado meraung dan bergerak perlahan menuju dataran Tianfeng. Xian Yanxing mengikuti tornado, bergerak ke dalam. Setengah hari kemudian, wajah Xian Yanxing berubah, karena ada banyak tornado di depannya. Tornado ini, tanpa diduga, bertemu dengan tornado lainnya. Di sana, banyak tornado muncul, menghalangi jalan Xian Yanxing ke depan. Luming,
Kamu memiliki peta gunung dan sungai, yang hanya bisa disempurnakan oleh kaisar yang kuat. Seharusnya bisa memblokir kekuatan tornado. Xian Yanxing berbisik, tetapi meskipun dia berpikir demikian, matanya masih penuh kekhawatiran. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama sampai tornado Luming benar-benar hilang dari pandangan. Segera setelah mereka diledakkan ke dalam tornado, angin yang mengerikan, bersiul dan berputar, terus memotong tanaman merambat beracun di luar. Pohon anggur beracun dilebur oleh kekuatan hukum. Itu sangat sulit, tetapi segera dipotong dan berubah menjadi abu dalam badai. Zizi. Angin kencang memotong sayap bulu hitam, dan percikan api memancar kemana-mana. Sayap hitam terus bergetar. Sialan, kita diterbangkan menjadi tornado. Palu meraung. Apa, tornado itu sangat kuat sehingga kami tidak bisa keluar. Alis hati Snowning terkunci. Setelah beberapa saat, sayap hitam itu bergetar semakin keras. Bidang kacau Luming yang menutupi sayap hitam tidak dapat menahan pemotongan angin kencang. Setelah beberapa saat, medan yang kacau itu terbuka. Tubuh Luming bergetar, dan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya melalui sayap hitamnya. Kakak bela diri, kita memasuki peta gunung dan sungai. Lu Mingdao. Peta gunung dan sungai adalah harta karun yang hanya bisa disempurnakan oleh kaisar yang kuat. Itu harus bisa menghalangi pemotongan angin kencang. Adapun cara keluarnya, kita hanya bisa memikirkannya nanti. Angin di sini sangat kencang sehingga tidak bisa membuka saluran ruang waktu untuk keluar di ranah budidaya gelembung, karena begitu saluran ruang waktu dibuka akan dihancurkan oleh angin kencang. Dan kemudian, jantung sungai dan langit akan bersinar. Tepat ketika dia sendiri hendak memasuki peta gunung dan sungai, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena saat ini, dia merasa bahwa butiran angin yang stabil di laut sedikit bergetar. Ding Fengzhu adalah harta karun atribut angin. Mungkin itu bisa menahan angin kencang. Hati Luming senang, jantung membaca gerakan, Ding Fengzhu terbang keluar dari alis Luming, tergantung di atas kepala Luming. Ding Fengzhu bergetar sedikit, dan cahaya biru jatuh di atas Luming. Pada saat ini, getaran pada sayap hitam menghilang. Luming merasa bahwa angin kencang, ketika bertemu dengan energi yang dipancarkan oleh manik Ding Feng, secara otomatis melewatinya. Luming sangat gembira, Ding Fengzhu sangat berguna. Kemudian, Luming menyingkirkan sayap hitamnya dan melihat lingkaran biru, yang menutupi Luming. Angin menderu di luar, tetapi ketika dia bertemu dengan diafragma biru, dia secara otomatis melewatinya. Wah! Pada saat ini, dari tornado di bawah, menerbangkan cahaya biru, itu adalah kristal biru, seukuran kepalan tangan. Itu kristal angin. Hati Luming bergerak dan mengenali kristal itu. Kristal angin, hanya di tempat yang unsur anginnya sangat kaya, dapat lahir setelah waktu yang lama. Itu adalah harta karun atribut angin dan sangat berharga. Kristal angin terbang langsung ke manik Ding Feng dan menghilang ke dalamnya. Luming merasa bahwa kecerahan permukaan manik Ding Feng tampak lebih intens. Sebuah lagu, Ding Fengzhu di dalam, seekor burung terbang keluar, di sekitar Ding Fengzhu, sepertinya bersorak. Memperbaiki manik angin, dalam penyerapan energi kristal angin. Luming melihat ke empat arah. Angin bertiup kemana-mana, menghalangi pandangan. Dia tidak bisa melihat pemandangan di luar. Namun, Luming merasa bahwa tornado terus bergerak. Aku tidak tahu berapa lama. Tiba-tiba, ada sepotong kristal angin yang terbang dari bawah, menyatu dengan manik Ding Feng. Kecerahan manik Ding Feng bersinar lagi. Melihat pemandangan ini, Luming tidak terburu-buru. Dia memasuki peta gunung dan sungai dan Tiancui. Sue Ningsin dua orang mengucapkan sepatah kata dan terus keluar untuk membiarkan Ding Fengzhu melayang dan menunggu dengan tenang. Kemudian, sekitar setengah hari kemudian, Ding Fengzhu menyerap total 5 kristal angin. Ledakan. Di luar tornado, ada getaran. Apakah itu bertemu dengan tornado lain? Luming menebak. Pada saat ini, burung-burung di Ding Fengzhu berkicau, mengepakkan sayapnya, dan bahkan terbang ke satu sisi. Luming bergerak dalam pikirannya, mengendalikan manik angin dan terbang ke sisi tornado. Tornado tidak bisa menghalangi mereka sama sekali. Luming melewati tornado secara langsung dan melihat ada tornado lain di samping tornado. Begitu Luming keluar, dia memasuki tornado lain. Wah! Segera setelah kamu memasuki tornado ini, kristal angin terbang ke manik angin. Haha, ini Ding Fengzhu. Jika kamu ingin menyerap batu kristal angin, cukup serap. Luming tertawa di dalam hatinya. Dia mengontrol manik-manik angin dan terbang ke tornado. Segera, dia menyerap 5 kristal angin. Kemudian, Luming mengendalikan Ding Fengzhu dan bergegas keluar dari tornado. Luming menemukan bahwa ada banyak tornado yang berkumpul dan berdekatan. Luming tidak melihat banyak dan terus bergegas ke tornado berikutnya. Dengan cara ini, aku tidak tahu berapa lama kemudian, Luming memasuki total lebih dari 10 tornado. Manik-manik Ding Feng menyerap puluhan batu kristal angin. Pada manik-manik Ding Feng, ada warna biru yang sangat kuat, yang sangat jernih. Hampir terserap, keluar dan lihat apa yang terjadi dulu. Luming memiliki jalan rahasia di dalam hatinya. Kemudian dia mengendalikan Ding Fengzhu dan membuat tornado. Di luar, itu adalah tanah kosong. Luming melihat sekeliling dan menemukan bahwa keempat sisi ruang terbuka itu penuh dengan tornado. Mereka berdekatan dan mengelilingi ruang terbuka. Terima kasih sudah subrek Penatua.